Qin Yun terbang ke lorong yang dalam, yang sekilas tampak seperti jebakan formasi susunan. Namun, tidak ada satupun yang diaktifkan. Lagi pula, aku masuk dengan memberi kekuatan pada jimat Dao. Formasi susunan gua surga mengabaikanku. Qin Yun memandang semuanya dengan ekspresi gembira. Jika Tuan Tua Chu yang misterius itu masuk, kemungkinan besar dia akan menjadi mangsa serangan bertubi-tubi gua surga. Itu adalah gua surga yang ditinggalkan oleh seorang ahli. Jika seseorang mengikuti aturan pemilik gua surga, tentu saja semuanya akan berjalan lancar. Jika seseorang memaksa masuk, mereka tentu akan menanggung amukan perangkap pemiliknya. Bersenandung. Dengan pikirannya, Qin Yun melepaskan domain Dao miliknya. Ledakan. Formasi susunan gua surga memang sangat represif, tetapi ranah Dao Qin Yun jauh melampaui 15 tahun yang lalu. Dari segi ranah, ia sama sekali tidak kalah dengan eksistensi di ranah jiwa esensi cakrawala ketiga yang telah mencapai puncaknya. Ia bahkan bisa menandingi pemilik gua surga, Immortal Cloud Grass. Dengan kematian Immortal Cloud Grass, gua surga yang ditinggalkannya tentu saja gagal menekan ranah Dao Qin Yun. Wus! Domain Dao menahan efek supresi dengan segala cara, dan langsung menyelidiki area kecil di gua tempat tinggalnya. Namun, ini cukup menguras tenaga Qin Yun. Aku melihat harta karunnya. Qin Yun menunjukkan ekspresi gembira. Aku harus mengambil harta karun itu secepat mungkin. Sebentar lagi, aku harus berurusan dengan Tuan Tua Chu itu. So, dia langsung berubah menjadi aliran cahaya saat dia melaju cepat ke depan. Karena wilayah daunnya telah menyelidiki sebagian kecil dari gua tempat tinggalnya, tentu saja dia harus pergi kemana untuk mendapatkan harta karun itu. Boom! Qin Yun dengan cepat menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai pintu aula istana yang telah lama tertutup. Dari kejauhan, ia menyerang dengan telapak tangannya, mengirimkan kekuatan Dharma esensial kuintesential. Serangan itu berubah menjadi kilatan pedang yang sangat kuat yang membanjiri pintu seperti gelombang pasang. Diiringi ledakan keras, formasi susunan yang menyegel pintu langsung hancur, menyebabkan pintu terbuka paksa. Teks terwujud di dalam aula di udara. Aku Cloud Grass, dan aku telah berkultivasi selama 36.000 tahun. Aku senang mengunjungi alam lain dan telah membasmi banyak ahli alam lain, memperoleh harta karun yang cukup banyak. Namun, seperti kata pepatah, sentuhlah batu dan kau akan ternoda. Jiwa esensiku menderita luka parah di alam lain, dan akibatnya, aku tak lagi kuat untuk menghadapi kesengsaraan berikutnya. Dengan hari-hariku yang tinggal menghitung, aku telah meninggalkan gua tempat tinggalku di sini. 3 ujian telah diserahkan kepada penerus manapun. Semakin banyak ujian yang kau selesaikan, semakin banyak yang akan kau terima dariku. Jika pengambil ujian melewati ujian terakhir, mereka akan mendapatkan kepemilikan atas seluruh gua tempat tinggal. Penerima harta karunku akan terikat oleh karma. Jika kau mampu menjelajahi 6 alam samsara, aku ingin kau membimbing diriku yang bereinkarnasi. Aku masih ingin melanjutkan perjalanan kultivasi ini. Qin Yun mendesah dalam hati saat membaca teks itu. Dia sudah lama tahu bahwa Immortal Cloud Grass senang mengunjungi alam lain dari buku-buku yang dibacanya. Siapa sangka hal itu akhirnya menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Membimbing dirinya yang bereinkarnasi awan abadi ini pasti hanya menyebutkannya sekilas. Lagi pula, Dewa Langit dan Dewa Langit tidak berhak mencampuri samsara, pikir Qin Yun. Memperoleh harta karun menciptakan karma yang mengikat. Namun, Qin Yun tidak keberatan. Jika ia menjadi cukup kuat untuk memengaruhi 6 alam samsara, itu pasti berarti kekuatannya jauh lebih unggul daripada dirinya saat ini. Mungkin ia akan berada di level sosok perkasa seperti Dewa Emas, Buddha, atau naga alam naga leluhur. Dengan begitu, membimbing orang yang bereinkarnasi akan menjadi hal yang mudah. Namun, bisakah ia mencapai level Dewa Emas atau Buddha? Qin Yun tidak berani memikirkan hal seperti itu. Lebih baik fokus pada setiap langkah kultivasi yang muncul. Fiuh! Setelah teks tersebut menghilang di udara, serangkaian teks lain muncul. Memasuki aula ini berarti melewati ujian pertama. Kalian diperbolehkan mengambil harta karun di dalamnya. 2 aula setelah ini akan menjadi 2 ujian berikutnya. Qin Yun langsung memperhatikan barang-barang yang diletakkan di aula. Ada gulungan, harta dharma, tas kosmik, buku. Qin Yun tidak peduli untuk melihatnya lebih lama lagi. Dia langsung mengangkat gambar 2 dunia itu dan dengan suara mendesing, semua benda di aula berhamburan ke gambar 2 dunia miliknya. Aku akan membawa semuanya dulu. Setelah aku tenang, aku bisa memeriksanya satu persatu. Setelah Qin Yun menyimpan semua harta karun di aula, ia terus melepaskan domain Dao-nya, menghasilkan ledakan. Sekali lagi,
ia hanya bisa menyelidiki sebagian kecil gua tempat tinggal namun, itu juga merupakan area inti dari seluruh gua tempat tinggal. Itu termasuk aula dari 3 ujian. 3 aula dan 3 pengadilan. Jadi, ini semacam ujian. Qin Yun langsung mengerti saat dia menyelidikinya. So, dia segera menyerbu ke arah pintu belakang aula. Pintu aula kedua sudah terbuka. Qin Yun langsung menyerbu masuk saat formasi susunan di dalamnya aktif. Seketika, kekuatan angin dan petir diaktifkan dan melancarkan serangan tanpa henti. Pergi. Qin Yun melambaikan tangannya, mengirimkan kilatan pedang untuk menyapu area tersebut, menghancurkan formasi susunan di dalam aula seketika. Dengan lukisan 2 dunia, ia menyimpan semua harta karun di aula kedua. Ia kemudian langsung menuju aula ketiga. Cloud Grace abadi. Dia mungkin takut junior pertama yang menemukan gua tempat tinggalnya terlalu lemah. Rasanya tidak pantas untuk tidak meninggalkan harta apapun untuk junior itu. Tapi bagaimana dengan memberikan segalanya? Immortal Cloud Grace tidak mau melakukan itu. Oleh karena itu, 3 ujian dirancang. Orang yang lemah mungkin hanya bisa melewati ujian pertama dan mendapatkan sebagian dari harta karun tersebut. Mereka yang cukup kuat bisa mendapatkan harta karun terpenting di akhir. Aula ketiga adalah gabungan dari 10 susunan besar. Cukup kuat, mungkin hanya eksistensi alam jiwa esensi cakrawala kedua yang mampu menahannya. Qin Yun juga menyerbu ke aula ketiga. Ledakan. Pasir hitam, api, gunung pedang, panah, petir, sinar es. 10 susunan raksasa diaktifkan secara bersamaan, menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Jika itu adalah kultivator biasa, mereka harus melepaskan harta dharma terlebih dahulu untuk menyelidiki area tersebut. Namun, Qin Yun telah lama memahami kekuatan yang mendasari ujian tersebut. Tentu saja, ia tidak perlu melakukan penyelidikan apapun. Hanya ranah jiwa esensi cakrawala puncak kedua yang mampu menahan ini. Jiwa esensi cakrawala ketiga dibutuhkan untuk menghancurkan formasi susunan. Menurut mekanisme formasi susunan, seseorang harus bertahan beberapa saat sebelum formasi susunan berhenti aktif. Itu menandakan seseorang lulus ujian. Namun, aku tidak punya waktu untuk perlahan-lahan menanggung ujian 10 formasi susunan. Memaksa menghancurkan formasi-formasi itu juga merupakan cara untuk lulus. Setelah Qin Yun menyerbu, pedang terbang intrinsiknya melesat, dengan cepat dan langsung menghancurkan banyak formasi susunan. Bahkan jika Immortal Cloud Grace ada di sana secara langsung, dia mungkin bukan tandingan Qin Yun, apalagi formasi susunan yang ditinggalkannya sebagai ujian. Pedang terbang intrinsik melayang di sampingnya. Pandangan Qin Yun segera tertuju pada salah satu dari sekian banyak harta karun yang terhampar di aula. Itu adalah sebuah lonceng emas dengan pola-pola samar di permukaannya. Lonceng itu tampak tak terduga dan misterius. Harta karun Luminous Immortal Cloud Grace, lonceng pengaduk hati. Qin Yun menunjukkan ekspresi gembira saat ia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, menyalurkan kekuatan dharmanya ke dalamnya. Ding, 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 sial, sial, dia bisa mendengar suara samar-samar yang menyenangkan. Melalui pola rune harta karun Luminous dari lonceng pengaduk hati, Qin Yun samar-samar dapat melihat lonceng itu bergetar pelan di kehampaan. Lonceng itu memancarkan suara merdu yang menyebar ke seluruh area. Ini bisa menggugah hati orang-orang, pikir Qin Yun. Harta karun yang bagus. Ini harta karun Luminous keduaku. Immortal Cloud Grace senang menjelajahi alam lain. Aku ingin tahu apakah ada harta karun Luminous lainnya. Mengambil. Dengan gambar 2 dunia di tangannya, ia menyimpan semua harta karun di aula ketiga. Berdiri di aula ketiga, Qin Yun melepaskan domain daunnya dan menyelidiki wilayah terdalam dari gua tempat tinggalnya. Sekarang, dengan 2 penyelidikan sebelumnya, Qin Yun telah memeriksa seluruh tempat tinggal gua tersebut. Selain 3 aula warisan yang menguji para junior, masih ada harta karun lain di gua tempat tinggal ini. Qin Yun tersenyum. Menurut Immortal Cloud Grace, mereka yang lulus ujian ketiga akan memiliki seluruh gua tempat tinggal ini. So, Qin Yun meninggalkan aula ketiga dan terus terbang cepat. Ledakan. Suara ledakan dahsyat terdengar samar-samar dari pintu masuk gua tempat tinggal itu. Qin Yun menoleh untuk melirik. Tuan Tua Chu ada di sini, kan sayangnya, dia tidak mengaktifkan jimat Dao untuk masuk. Dia akan menanggung amukan penuh dari formasi susunan gua. Setelah itu, Qin Yun melanjutkan penerbangannya. Tak lama kemudian, ia tiba di atas sebuah daratan luas yang kosong. Luasnya lebih dari 5 km dan cukup luas. Namun, mayat-mayat berserakan di sana. Mayat-mayat itu beraneka ragam ukuran dan bentuknya. Misalnya, ada raksasa berkepala 2,
kuda bersisik emas, dan binatang tembus pandang yang sangat mirip naga banjir. Dari segi aura, yang terlemah berada di ranah jiwa esensi cakrawala ketiga. Beberapa aura yang dipancarkan mayat-mayat yang lebih besar sama sekali tidak kalah dengan ibel langit alam lain yang pernah ditemui Qin Yun di Istana Naga Langit kuno. Begitu banyak mayat ahli alam lain, bagaimana bisa Immortal Cloudgrass mendapatkan semua ini? Qin Yun merasa agak tercengang saat melihat mayat-mayat itu. Tubuh yang sangat kuat atau mengandung garis keturunan khusus memiliki banyak kegunaan. Qin Yun menatap semua mayat di bawahnya. Namun, mayat-mayat ini tampaknya memiliki garis keturunan yang sangat biasa. Mereka juga tidak mengolah tubuh mereka ke tingkat yang istimewa. Nilai mereka biasa saja. Cara saya biasanya menangani mereka adalah dengan menghancurkan mereka hingga tak bersisa dan membiarkan mereka kembali ke tanah. Mengapa Immortal Cloudgrass menempatkan semuanya di sini? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang mayat-mayat ini yang tidak dapat saya simpulkan? Atau mungkin itu hobi anehnya, mungkin dia melakukannya untuk memamerkan rampasan perangnya. Qin Yun membuat beberapa tebakan. Banyak orang yang senang mengumpulkan rampasan perang. Mayat musuh adalah bukti penaklukan mereka. Immortal Cloudgrass baru mencapai puncak alam jiwa esensi cakrawala ketiga. Mustahil baginya untuk membasmi begitu banyak ahli alam lain yang kuat, apalagi mayat yang tampaknya adalah dewa langit atau ibel langit ini, pikir Qin Yun. Kurasa itu hobi yang istimewa. Dengan kekuatan seperti itu, dia berkultivasi selama puluhan ribu tahun tetapi memilih untuk tidak menghabiskan waktu membimbing murid atau mendirikan sekte. Sebaliknya, dia menikmati petualangan di alam lain. Dia bahkan suka mengumpulkan mayat ras-ras dari alam lain. Qin Yun merenungkannya. Dengan hobi yang aneh seperti itu, karakter Immortal Cloudgrass memang cukup unik. Ia melangkah dan terbang ke sisi mayat yang tak lengkap namun besar. Mayat itu berwujud manusia, tetapi tingginya sekitar 30 meter. Ia dipenuhi luka-luka dan terdapat beberapa lubang besar di dadanya. Ia juga hanya memiliki satu lengan tersisa. Kulitnya tampak terbuat dari logam karena memancarkan cahaya perunggu kekuningan. Dia tidak terlihat seperti ibel atau dewa. Dia juga tidak mirip dengan pertapa pendiri fisik milik Taois. Seorang magus Grand Magus yang legendaris, gumam Qin Yun pelan. Qin Yun telah mengumpulkan informasi selama 15 tahun terakhir. Ia juga belajar banyak dari Hong Lingtong, dewa abadi yang telah bereinkarnasi. Tentu saja, ia telah memperoleh pengetahuan yang unik. Dia tahu bahwa seseorang dari garis keturunan Magus akan memperoleh pangkat Grand Magus ketika mereka mencapai tingkat Sky God atau Sky Immortal. Dengan seorang Magus Agung yang memimpin garis keturunan Magus, garis keturunan tersebut akan makmur. Di dunia asal Qin Yun, garis keturunan Magus memiliki Grand Magi di zaman kuno ketika mereka berkembang pesat. Terdapat juga berbagai aliran pemikiran tentang Grand Magi. Ada yang mahir dalam seni Gu, seni Hex, atau formasi arai. Ada juga yang menempa tubuh mereka untuk pertempuran. Dan mayat di depan Qin Yun tampak seperti seorang Magus Agung yang mahir dalam pertempuran. Ledakan. Terdengar suara gemuruh samar dari jauh. Qin Yun menoleh untuk melihat. Tuan Tua Chu itu terus-menerus memaksa masuk. Seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Ya, aku harus segera menyimpan semua harta karun di gudang harta karun terakhir di gua ini. Tanpa waktu untuk mempelajari benda tersebut dengan saksama, dia membalik tangannya dan menghasilkan gambar dua dunia. Mengambil. Di bawah kekuatan gambar dua dunia, mayat-mayat ahli alam lain terbang dan melesat ke dalam gambar dua dunia. Mereka menyusut saat masuk dan terkurung sepenuhnya dalam beberapa saat. Aku akan mempelajarinya lebih teliti ketika aku punya waktu. Mungkin ada rahasia yang belum kutemukan. Qin Yun segera terbang menuju aula tempat harta karun itu disimpan. Tempat penyimpanan harta karun itu adalah sebuah bangunan besar. Qin Yun tak kuasa menahan rasa takjub ketika ia terbang masuk. Ada segunung harta karun alam, dari berbagai jenis dan variasi. Ada banyak hal yang belum pernah dilihat atau didengar Qin Yun sebelumnya. Kemungkinan besar, semua itu berasal dari alam lain. Barang-barangnya tersusun rapi. Beberapa berwarna merah tua pekat, sementara yang lain seputih salju. Dan mereka semua memiliki jenis aura yang berbeda-beda. Melihatnya saja sudah menyenangkan. Cloudgrass abadi ini pasti seorang kolektor. Dia tidak hanya suka mengoleksi mayat para ahli alam lain, dia bahkan mengoleksi berbagai harta karun alam yang diperolehnya dari alam lain di sini. Qin Yun tersenyum. Dia bisa saja menyimpan harta karun ini di tas kosmik untuk juniornya. Tapi tidak, dia harus menyimpannya dengan rapi di gudang harta karun. Mungkin dia akan datang ke sini dan menikmati pemandangannya setiap kali dia tidak punya kegiatan lain.
Qin Yun berkeliling dunia dan telah melihat apa yang ditawarkan dunia fana. Beberapa orang akan berpegangan pada lempengan-lempengan emas batangan ketika mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka akan menghitungnya satu persatu atau menghitung setumpuk besar uang kertas berulang-ulang. Immortal Cloud Grace tidak jauh berbeda dari mereka yang suka menghitung emas batangan dan uang kertas. Sebenarnya aku tidak mengenali sebagian besar harta karun ini. Aku harus meminta bantuan Master Leluhur Zhang untuk mengidentifikasinya. Mungkin ada beberapa yang dia butuhkan, pikir Qin Yun. Setelah itu, ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan gambar dua dunia. Mengambil, wus, harta karun di gudang harta karun beterbangan dan masuk ke dalam gambar dua dunia. Seketika, semuanya tersimpan rapi. Pada saat itu, semua harta karun di gua tempat tinggal berada di tangan Qin Yun. Ini juga merupakan panen terbesar yang pernah diperolehnya dalam 15 tahun terakhir. Ternyata banyak sekali formasi susunannya. Tuan Tuacu memandangi kabut putih tebal yang memancar, serta cahaya berkilau yang bersirkulasi dalam kabut putih di depannya. Cahaya merah di matanya semakin dalam saat ia melambaikan tangannya. Lengannya mengembang dengan cepat. Lapisan kulit hitam menutupi telapak tangannya saat dia memukulnya seperti bukit kecil. Bam, bam, bam. Ia melancarkan serangkaian serangan dahsyat. Domain daunnya telah lama menyelidiki dan menemukan susunan formasi susunan tersebut. Yang perlu ia lakukan hanyalah menyerang titik-titik penting formasi susunan tersebut. Telapak tangannya yang besar menyapu kabut tebal tanpa hambatan. Boom! Koridor hancur berkeping-keping. Aula istana pun runtuh akibat hantaman itu. Node-node dalam formasi susunan dihancurkan secara paksa dan tak lama kemudian, formasi susunan dinonaktifkan. Kabut putih mulai menghilang, memperlihatkan kompleks istana yang hancur. Kau sudah mati bertahun-tahun. Tapi kau masih ingin menghentikanku dengan formasi susunan HAM, semua ini bisa dihancurkan hanya dengan kekuatan. Tuan Tuacu melangkah maju. Berbagai macam formasi susunan langsung menyerangnya, tetapi Tuan Tuacu meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Meskipun butuh waktu, tak satu pun formasi susunan yang berhasil menghentikannya. Banyak sekali formasi susunannya, sungguh merepotkan. Tuan Tuacu terus maju ke depan tetapi dia masih merasa kesal. Ada rantai-rantai merah tua di depannya yang berkibar sebelum akhirnya menyerangnya. Meskipun Tuan Tuacu menyerang dengan tangannya, menyebabkan rantai-rantai merah tua itu terlempar mundur di bawah kekuatan telapak tangannya yang besar, keenam rantai itu tetap utuh. Mereka melanjutkan serangan mereka. Formasi susunan ini agak merepotkan. Tuan Tuacu mengerutkan kening saat dia membuka mulutnya. Ledakan, sinar merah menyilaukan menyembur dari mulut Tuan Tuacu. Sinar itu dengan cepat menyebar dan berubah menjadi gelombang. Sinar merah itu melesat dengan kekuatan yang tak terbendung, dengan cepat menghancurkan simpul-simpul formasi susunan. Saat formasi susunan mulai runtuh, keenam rantai merah tua itu hancur berkeping-keping. Namun, sinar merah yang dimuntahkan dari mulut Tuan Tuacu begitu kuat sehingga rerun dewanya pun hancur berkeping-keping. Bebatuan dan pepohonan hancur menjadi debu. Tak ada yang tersisa sejauh sekitar 1.500 meter. Dan pada saat itu, Qin Yun terbang mendekat. Ia melihat sinar merah menghancurkan wilayah yang luas dan menatap Tuan Tuacu dengan takjub. Meski si tetua tampak biasa saja, kekuatan yang ditunjukkannya membuat Qin Yun tercengang. Dia sungguh hebat, inti emas terhubung. Tuan Tuacu berhenti dan menatap Qin Yun dengan sedikit geli. Ledakan, Tuan Tuacu memancarkan aura yang mengerikan. Jahat, membakar, dan menindas. Aura itu menyebar hingga beberapa kilometer. Aura itu tentu saja juga menyerang Qin Yun. Qin Yun menilai bahwa kekuatan Tuan Tuacu bahkan lebih mengerikan daripada ibel jahat Heqian. Tubuh Tuan Tuacu memancarkan cahaya merah samar. Jelas, auranya tidak lagi terpusat. Dari sekte atau faksi mana junior sepertimu berasal, tanya Tuan Tuacu dengan santai. Jelas, ia merasa yakin akan keberhasilannya. Saya bukan dari sekte atau faksi manapun, kata Qin Yun saat mendarat. Tuan Tuacu mengerutkan kening dan mengangguk. Seorang kultivator keliling inti emas sepertimu ternyata bisa tetap berdiri kokoh di depan auraku, alih-alih berlutut. Sungguh mengesankan. Bolehkah aku tahu apa latar belakangmu, tanya Qin Yun. Aku belum pernah mendengar tentang makhluk abadi atau makhluk surgawi sepertimu. Tidak mengherankan kau tidak mengenalku. Kau hanyalah seorang Conate Golden Core. Apa yang kau ketahui, ada banyak pakar di dunia ini yang tidak kau kenal. Tuan Tuacu berkata dengan acuh tak acuh, suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku malas berdebat dengan junior sepertimu, jadi ku beri kau kesempatan.
Serahkan semua harta yang kau peroleh dari gua ini kepadaku. Aku bisa membiarkanmu pergi dan juga memberimu kesempatan. Ekspresi Qin Yun sedikit berubah. Ia menatap Tuan Tua Chu yang jauh dan berkata, eksistensi alam jiwa esensi sepertimu ingin mengambil harta dariku, seorang inti emas bawaan fana. Cara bicaramu itu terlalu jahat. Tuan Tua Chu tersenyum sambil menggelengkan kepala. Sudah sepantasnya harta dunia berada di tangan orang-orang yang cakap. Apa kau tidak tahu diri, seorang inti emas Conate sepertimu, apa kau benar-benar ingin aku menyerang? Apakah kamu tidak takut? Karma Qin Yun menunjukkan ekspresi marah dan takut. Haha, Tuan Tua Chu tertawa. Pang, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin baik pula mereka dalam menahan cobaan. Membasmimu mungkin akan menghasilkan karma yang cukup besar, tetapi jika aku merampas harta karunmu secara paksa, karmanya jauh lebih sedikit daripada membasmimu. Karma itu, masih bisa kutanggung. Namun, jika itu terjadi, itu sama saja dengan kehilangan semua rasa hormatku. Itu bukan pilihan terbaik untukmu. Jika kau menyerahkan harta karun itu kepadaku selagi aku menawarkanmu kesempatan, itu akan menguntungkan kita berdua. Qin Yun terdiam seolah sedang ragu-ragu. Jika aku bertindak, kau akan kehilangan semua hartamu. Kau juga akan kehilangan kesempatan. Raut wajah Tuan Tua Chu berubah muram. Pang, yakinlah satu hal, kau tidak ingin memaksaku. Qin Yun menggertakkan giginya dan ragu-ragu. Baiklah, aku bersedia memberikannya padamu. Qin Yun mengangguk dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Senior, ahli seperti apa dirimu? Siapa namamu? Setidaknya kau bisa memberitahuku, kan? Tuan Tua Chu mengerutkan kening ketika mendengar itu, tetapi ia tersenyum dan berkata dengan santai, namaku Hu Chang. Aku berkultivasi di Danau Awan Po. Setan, tanya Qin Yun. Ya, Tuan Tua Chu mengangguk acuh tak acuh. Kudengar setelah kematian penguasa Istana Naga Hitam, aliansi 9 Ibel di Danau Awan Po hanya memiliki 8 Ibel besar di alam jiwa esensi, kata Qin Yun. Tidak ada yang bernama Hu Chang. Ekspresi Tuan Tua Chu berubah sedikit. Seorang Conate Golden Core benar-benar tahu banyak tentang aliansi 9 Ibel di Po Cloud Lake. Yang kulakukan hanyalah fokus pada kultivasi. Hanya sedikit orang yang mengenalku, teriak Tuan Tua Chu sambil mengerutkan kening. Kenapa kau banyak bertanya? Cepat serahkan hartamu, dan aku akan tetap memberimu kesempatan. Senior, itu terlalu jahat, kata Qin Yun dengan marah. Aku bersedia menyerahkan semua hartaku, tapi kau malah menipuku seperti itu. Kau bahkan tidak mau memberitahuku siapa dirimu. Bukankah kau terlalu menggertak? Kau mau menyerahkannya atau tidak? Apa kau mencoba memaksaku? Ekspresi Tuan Tua Chu meredup saat auranya meninggi. Karena kau bahkan tidak mau memberitahuku identitasmu, kenapa aku harus memberimu apapun? Aku tidak percaya kau berani membasmiku, kata Qin Yun dingin. Tuan Tua Chu diam-diam meringis ketika melihat situasi mencapai titik ini. Efek membasmi inti emas Conate sangat hebat. Tidak lebih buruk daripada membasmi ratusan rakyat jelata. Bahkan jika aku merebutnya secara paksa, karmanya masih setara dengan puluhan rakyat jelata. Batasan Dao Surgawi sungguh merepotkan. Ada begitu banyak batasan hanya untuk membasmi beberapa semut. Menurut Tuan Tua Chu, membuat Qin Yun bersedia memulai pertukaran secara alami memiliki karma terkecil. Senior, asalkan Anda memberitahu saya identitas Anda dan mengizinkan saya mengetahui siapa Anda, saya bersedia melakukan pertukaran, kata Qin Yun. Ketika saatnya tiba, tentu saja saya akan menawarkan harta karun itu kepada Anda dengan sepenuh hati. Pang, Tuan Tua Chu mengangguk dan berkata, aku tidak akan berbohong padamu. Aku Ibel abadi yang bereinkarnasi. Aku bereinkarnasi beberapa dekade yang lalu. Hanya sedikit orang di dunia ini yang mengenalku. Qin Yun merasa agak kecewa saat mendengar itu. Begitu dia memperlihatkan kekuatan aslinya, akan sulit memaksa Tuan Tua Chu untuk mengungkapkan identitasnya. Karena itu, dia sengaja berpura-pura lemah untuk memancing Tuan Chu memberikan jawabannya. Sayangnya, Tuan Chu terlalu berhati-hati. Pertama kau mengaku sebagai Ibel yang fokus pada kultivasi tertutup, lalu di saat berikutnya kau mengaku sebagai Ibel abadi yang bereinkarnasi. Semua itu rekayasa acak dan tak ada sedikit pun bukti, kata Qin Yun sambil mendesah sambil menggelengkan kepala. Aku tak pernah menyangka seorang inti emas terhubung sepertiku yang tak bisa menghubungi dunia luar di gua surga ini bisa mendapatkan perhatian sepertimu. Kau sama sekali tak mau mengungkapkan dirimu. Ekspresi Tuan Tua Chu sedikit berubah saat ia mulai curiga ada yang tidak beres. Ia langsung melambaikan tangannya. Kau bertele-tele sekali. Telapak tangannya menyambar dan mengembang tiba-tiba. Selaput kulit hitam menutupi telapak tangannya saat ia menyambarnya, kini dalam wujud raksasa, menyebabkan kekosongan terdistorsi.
Pergi. Qin Yun melambaikan tangannya, menyemburkan gumpalan hujan berkabut dari ujung jarinya. Hujan itu melesat di langit bagai gelombang pasang tak berujung yang melepaskan gelombang demi gelombang. Bang, bang, bang. Gelombang-gelombang itu menghantam telapak tangan raksasa itu tanpa henti, dengan setiap serangan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan paksa, telapak tangan raksasa itu terkoyak, darah berceceran di mana-mana. Serangan ini adalah seni pedang baru yang diciptakan Qin Yun, yaitu pedang mimpi seribu kebencian. Tindakan ini merupakan puncak kerinduan Qin Yun terhadap istrinya dan kebenciannya terhadap setan jahat. Ah! Telapak tangan raksasa itu terkoyak saat ekspresi Tuan Tua Chu berubah drastis. Tubuhnya mulai bertransformasi dengan cepat. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi raksasa mengerikan yang tingginya mencapai beberapa ribu kaki. Lingkaran merah menyelimuti tubuhnya sementara kabut hitam memancar ke sekelilingnya. Mata merahnya menatap tajam ke arah Qin sementara suaranya bergemuruh. Seorang pendekar pedang memiliki kekuatan sebesar itu, apakah kau pendekar pedang Qin dari dominasi Agung Prefektur Jiang? Konon kau adalah pendekar pedang terbaik di dunia. Sungguh, pendekar pedang fana yang memiliki kekuatan sehebat itu sungguh mengejutkanku. Kau memberiku kejutan yang lebih besar. Kau bisa menyembunyikan auramu dengan sangat baik sehingga bahkan ranah dauku pun tak terdeteksi, kata Qin Yun. Bicaralah, siapa kau, apa motifmu bersembunyi di dunia Great Changku? Haha, orang mati sepertimu tidak perlu tahu. Behemoth itu tiba-tiba membuka mulutnya. Ledakan, sinar merah menyala melesat keluar dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Qin Yun mendengus dingin saat melihat ini. Suara mendesing. Pedang terbang yang menyerupai gumpalan hujan berkabut melesat di langit, sementara hawa dingin yang mengerikan menyebar dengan cepat. Bahkan kehampaan membeku saat udara putih beku yang tampak terbentuk. Cahaya merah menyala yang menyerbu dengan cepat membeku di bawah dingin yang mengepul. Sinar merah beku itu segera berubah menjadi cairan merah yang menetes ke tanah. Daerah sekitarnya tertutup lapisan es. Suhunya menjadi sangat dingin. Bahkan sebagian besar alam jiwa esensi mungkin langsung membeku jika berada di sana. Tubuh Behemoth tertutup lapisan batu tulis. Bahkan kekosongannya pun membeku, sehingga Behemoth merasa sakitnya tak tertahankan. Waktu reaksinya melambat dan ia merasa lelah hanya untuk bergerak di dalam kekosongan. Kecepatannya hanya sekitar 50 hingga 60% dari biasanya. Kilatan pedang sesekali menggores tubuhnya, mengoyaknya dengan luka. Darahnya bahkan tidak bisa mengalir karena telah membeku. Dunia itu membeku. Ini adalah jurus ketiga dari pedang bagaikan mimpi yang diciptakan Qin Yun beberapa tahun lalu malam dingin bulan cerah. Saat itu malam pertengahan musim gugur dari 6 tahun lalu. Qin Yun menatap bulan terang sendirian. Ia teringat malam pertama kali ia mencium istrinya, Yi Xiao. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya rembulan yang samar. Xiao Xiao sungguh cantik. Dan kini, ia sendirian. Meskipun seluruh keluarga di kota telah berkumpul kembali dan bersenang-senang, Qin Yun hanya bisa memandangi bulan yang cerah dan merasakan hatinya sedingin es. Di bawah sinar bulan yang dingin, ia menciptakan jurus ketiga pedang bagaikan mimpi, malam dingin bulan cerah. Serangan ini benar-benar dapat memengaruhi ruang angkasa itu sendiri. Serangan ini membuat ruang angkasa membeku dan semua benda membeku di intinya. Serangan ini menurunkan suhu lingkungan ke tingkat yang sangat rendah. Kenapa begitu kuat? Bagaimana mungkin ilmu pedang manusia biasa begitu mengerikan? Behemoth itu terkejut. Ia tak bisa menahan diri untuk berteriak, Qin Yun, ilmu pedang apa ini? Serangan ini bernama Bright Moon Cold Nights. Ini pertama kalinya aku menggunakannya melawan musuh, jawab Qin Yun. Malam dingin bulan cerah Behemoth itu merasakan ancaman dari seni pedang terbang. Waktu reaksinya melambat dan ia hanya bisa menggunakan sebagian kekuatannya. Ia telah sepenuhnya ditekan. Kalau begini terus, aku akan mati. Mengaum, raksasa yang menakutkan itu mengeluarkan raungan marah. Cahaya merah di sekitar tubuhnya semakin kuat. Kekuatannya jelas meningkat saat ia menerkam langsung ke arah Qin Yun. Dia memang sulit dikendalikan. Biar ku coba jurus lain. Jurus keempat pedang mimpi bulan yang bertambah tua. Dengan pikiran, ia menggunakan jurus pedang lain. Jurus itu diciptakan 3 tahun lalu dan merupakan jurus terkuatnya hingga saat ini. Kebekuan mengerikan yang menyelimuti sekelilingnya pun lenyap. Namun, kilatan pedang muncul, bergerak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kilatan itu mencapai tingkat yang tak terduga, dan dengan beberapa desisan, pedang terbang itu menembus ruang, menghilang dan muncul secara bergantian. Raksasa mengerikan itu telah menyerbu ke arah Qin Yun, tetapi ketika melihat pedang terbang itu dapat dengan mudah menghilang dan muncul di kehampaan, matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak dipenuhi rasa ngeri.
Pengendaliannya atas kehampaan telah mencapai tingkat seperti itu. Sekalipun aku harus membakar kristal darahku dan mempertaruhkan nyawaku, aku takkan sanggup menahannya. Aku harus kabur. Behemoth itu sangat bijaksana. Ia tahu ia tak akan sanggup menghadapi serangan itu, jadi ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pertempuran. Tanpa ragu, ia berbalik dan langsung menuju pintu keluar gua. Pedang terbang itu lenyap di udara bagai gumpalan hujan berkabut sebelum muncul tepat di samping sang behemoth. Bam! Ekor panjang sang behemoth melintasi angkasa bagai hantu, berhasil menangkis pedang terbang itu dengan sempurna. Ekornya memiliki kekuatan tak terbatas, membuat pedang terbang itu melayang mundur. Agak menarik. Aku harus menghindari ekor itu sebisa mungkin. Qin Yun mengerutkan kening. Pedang terbang yang terpental itu tiba-tiba berkelebat, menembus kehampaan, lalu lenyap. Pedang itu sudah berada di perut raksasa itu ketika muncul kembali. Titik ini sulit diblokir oleh ekor. Merobek. Pedang terbang itu menembus perut sang behemoth seolah mengiris ruang hampa, meninggalkan luka mengerikan yang hampir membelah tubuh sang behemoth menjadi dua. Setelah itu, pedang terbang itu melesat dari punggung sang behemoth, memercikkan darah ke langit. Aduh! Behemoth itu tak kuasa menahan jeritan kesakitan. Ia menoleh menatap Qin Yun, matanya membentuk pola rune taklukkan. Api merah tua berkumpul di udara, meningkatkan suhu ke tingkat ekstrim. Api berkobar ke arah Qin Yun. Qin Yun mengulurkan tangannya saat rantai yang melilit pergelangan tangannya melesat keluar dalam wujud pedang terbang, menghasilkan kilatan pedang siklik yang menyelimuti sekelilingnya. Bam, bam, bam. Terlepas dari ganasnya api, kilatan pedang siklik tetap tak tergoyahkan. Qin Yun, jangan terlalu berlebihan. Behemoth itu tiba-tiba menyusut hingga hanya beberapa meter panjangnya. Behemoth hitam besar itu kini lebih seperti monster merah. Kulit dan ototnya berubah menjadi merah seperti kristal, seperti batu giok. Gua ini awalnya milik keluarga Cuku. Aku bisa mengabaikanmu yang mencoba merebut hartaku, tapi kenapa kau terus-menerus mengejar masalah ini? Merampas harta karunmu ini gua kediaman senior Cloudgrass. Kapan ini jadi milikmu, gerutu Qin Yun melalui transmisi suara. Awalnya, harta karun itu milik rasku. Akhirnya, harta karun itu mendarat di dunia Great Changmu, jawab monster itu melalui transmisi suara. Apa yang kau miliki hanya setara dengan satu harta dharma tingkat transenden. Serahkan padaku, dan aku akan memberimu dua harta dharma tingkat transenden. Bagaimana? Sepertinya kau memang datang dari alam lain. Apa kau di sini hanya untuk harta karun atau ada tujuan lain, desak Qin Yun. Dunia mana di dunia asalmu, apakah ada hubungannya dengan 9 silsilah ibel jahat? Tidak bisakah kita berdagang saja, desak binatang itu. Kenapa harus kau kan tidak bisa kabur, kata Qin Yun dengan tenang. Lancang, binatang itu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri sementara pertukaran singkat melalui transmisi suara terjadi. Tetapi ia segera menyerah untuk berkomunikasi dengan Qin Yun. Pedang terbang itu langsung muncul hanya sekitar 2 kaki dari monster itu. Namun, ekor monster itu kini telah terbelah menjadi 6 ekor. Keenam ekor itu berhasil melindunginya dengan cara yang tak terduga, menghambat momentum pedang terbang intrinsik. Tampaknya melemah setelah mengecil, pikir Qin Yun. Pedang terbang intrinsik berkelebat dan menghilang sekali lagi. Kali ini, pedang itu berada di leher monster itu. Dengan suara mendesing, pedang itu menusuk tubuh monster itu. Namun, daging dan kulit merahnya sangat kuat. Pedang terbang Qin Yun begitu kuat sehingga dapat dengan mudah membelah ruang namun, gagal menembus daging monster itu. Lukanya hampir tidak meninggalkan goresan sepanjang 30 cm, dan darahnya membeku setelah beberapa tetes terciprat. Lukanya sembuh dengan cepat. Meskipun kekuatannya menurun, tubuhnya menjadi jauh lebih tangguh. Aku hanya bisa memberinya luka ringan sekarang. Itu serangan terkuatku. Qin Yun mengerutkan kening. Jurus keempat, Waning Waxing Moons, sangatlah dahsyat. Serangan sebelumnya telah melukai raksasa itu dengan parah, membuatnya langsung menyusut. Dan sekarang, yang ia terima hanyalah luka ringan. Puff, puff, puff. Pedang terbang itu bergerak dengan kecepatan ekstrim saat melancarkan jurus keempat. Bahkan, pedang itu menciptakan banyak bayangan seolah-olah lebih dari 10 pedang terbang sedang membombardir monster itu. Pedang terbang yang berkabut, bagaikan hujan, muncul dari berbagai sudut di sekitar monster itu, menyerangnya terus-menerus. Monster itu hanya bisa fokus melarikan diri sambil mengibaskan ekornya dengan liar untuk bertahan dari serangan. Namun, ia hanya bisa menangkis satu dari setiap 2 atau 3 serangan. Di bawah serangan tanpa henti, tubuh monster itu langsung dipenuhi banyak luka. Darah terus mengucur, tetapi luka-lukanya juga cepat sembuh.
Bam! Pedang terbang itu menyerang dengan telak, dan dengan sengaja mengenai kepala binatang itu. Binatang itu menjadi jauh lebih lemah dan bahkan tersandung, tetapi ia berhasil memulihkan keseimbangannya dengan cukup cepat untuk menyerbu ke pintu keluar dengan kekuatan penuh. Namun, ia menerima cambukan dari pedang terbang itu. Ia dicambuk, disayat, ditusuk, dan diserempet. Segala macam gerakan pedang menghantamnya secara beruntun. Binatang itu menahan amarahnya dan tersandung berkali-kali sebelum bangkit dan menyerang maju sekuat tenaganya. Qin Yun, kau menang kali ini. Aku akan menitipkan harta karun itu padamu untuk sementara waktu. Namun, aku akan segera mengambil semuanya kembali. Mata monster itu dipenuhi amarah, tetapi ia hanya bisa bertahan. Meskipun kekuatan mereka setara, kekuatannya lebih seimbang dengan tubuh yang sangat kuat. Qin Yun mungkin memiliki tubuh yang lebih lemah, tetapi serangannya mengerikan. Pedang terbang intrinsik itu gigih dan menindas. Gerakan pedang terbang itu bahkan lebih muskil. Dia akan kabur. Qin Yun memperhatikan dari belakang. Tubuhnya terlalu kuat, mungkin bahkan pedang labu gua surgaku pun takkan berguna melawannya. Terserahlah. Pedang labu gua surga butuh waktu setahun untuk mengisi kembali ki pedangnya. Aku tak boleh menyia-nyiakannya. Qin Yun terpaksa menggunakan pedang terbangnya untuk melancarkan beberapa serangan sambil mengejar. Sayangnya, monster itu tetap tidak terpengaruh oleh serangan-serangan itu. Saya hampir keluar. Binatang itu melihat pintu masuk gua tempat tinggalnya dan matanya tak dapat menahan ekspresi penuh harap. Meskipun pintu masuknya tertutup rapat, dia tiba-tiba menyerang dengan cakarnya dan dengan paksa memecahkannya. Bam! Pintu masuk gua tempat tinggal itu meledak. Binatang itu memandangi dunia luar yang indah, disambut oleh rumah Chu yang sangat dikenalnya. Begitu ia bergegas keluar dari gua, ia melihat seorang pria parubaya mengenakan hiasan kepala tinggi. Cakrawala ilahi Taois mata binatang itu langsung melebar. Mulutnya mengerut, dan kegembiraan karena bisa lolos dari gua itu langsung berubah menjadi kengerian dan keputusasaan. Pertarungan dengan Qin Yun dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menyebalkan dan memalukan. Namun saat dia bertemu dengan leluhur Master Zhang dari Divine Firmament Chapter, binatang itu kehilangan akal sehatnya. Kembali. Tubuh binatang itu mulai menghilang dalam upaya untuk melarikan diri. Apa kau masih berharap bisa kabur dari hadapanku? Leluhur Master Zhang berdiri di sana. Petir ungu mewujud sebagai telapak tangan raksasa, menyambar binatang buas yang mulai menghilang. Saat ia disambar, kekuatan binatang buas itu tersegel. Ia segera kembali ke wujud hitamnya saat dibawa ke hadapan leluhur Master Zhang. Binatang buas itu jatuh ke awan tempat leluhur Master Zhang berdiri. Ia terkapar di atas awan dan merasakan tekanan tak terbatas yang mengikatnya. Ia tak bisa bergerak. Leluhur Master Zhang menatapnya sekilas saat hati binatang itu menjadi dingin. Aku dikutuk. Qin Yun terbang keluar dari gua tempat tinggalnya dengan santai. Ketika ia melihat binatang hitam itu berbaring dengan patuh di atas awan di depan leluhur Master Zhang dan merasakan ketiadaan haus darahnya, Qin Yun diam-diam terkagum. Seperti yang diharapkan dari leluhur Master Zhang. Menurut pengetahuannya, makhluk terkuat di dunia Great Chang dulunya adalah naga langit Laut Timur. Namun, kekuatan leluhur Master Zhang saat ini kemungkinan besar tidak kalah dengan naga langit Laut Timur. Dan tak diragukan lagi, seiring berjalannya waktu, leluhur Master Zhang akan melampaui naga langit Laut Timur. Ia bahkan mungkin menjadi tokoh terkenal di 3 alam. Lagi pula, dia telah diangkat menjadi murid pribadi leluhur Dao. Dia memang luar biasa. Terima kasih, Senior Zhang, atas bantuanmu, kata Qin Yun segera. Dia memang cukup kuat. Dia mungkin bisa lolos kalau saja aku. Gua tempat tinggal itu adalah surga gua lainnya. Dia tidak akan bisa terus memantau Tuan Tua Chu begitu dia masuk. Meskipun gua tempat tinggal Immortal Cloud Grace sangat penting, Tuan Tua Chu juga sama pentingnya. Sebelum Qin Yun memasuki gua tempat tinggal, dia telah mengirim Husi kembali ke kediamannya dan menghubungi Zhang, leluhur dari cabang Divine Firmament. Cabang Divine Firmament berada di prefektur Po dan hanya berjarak beberapa ribu kilometer. Leluhur Zhang tiba dengan sangat cepat. Master leluhur Zhang telah mengamati segalanya secara diam-diam. Qin Yun baru merasa bisa menjelajahi gua tempat tinggalnya dengan mudah setelah guru leluhur Zhang tiba. Jadi, terlepas dari bagaimana binatang itu bertindak, hasilnya sudah ditentukan. Qin Yun, aku melihat pertempuran yang kau hadapi dengan sangat jelas, kata Master leluhur Zhang sambil tersenyum. Awalnya ia takut Qin Yun bukan tandingan monster itu, jadi ia langsung menyalurkan kekuatan dharmanya ke gua surga, memungkinkannya mengamati segalanya. Bahkan belum 20 tahun sejak kau melangkah ke Dao,
tetapi kau sudah memiliki kekuatan yang setara dengan puncak alam jiwa esensi cakrawala ketiga. Sungguh mengesankan. Aku tidak secepat dirimu di zamanku. Senior Zhang, Anda tentu tahu bahwa saya sebenarnya telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun, kata Qin Yun. Dan justru karena kesempatan untuk bermimpi selama 100 tahun itulah saya dapat melangkah ke dalam Dao dan mencapai kekuatan saya saat ini. Siapa yang tidak punya kesempatan, canda guru leluhur Zhang. Teruslah berkultivasi dengan baik. Semakin kuat dirimu, semakin mudah mendapatkan harta karun. Ibel jahat itu menculik istrimu, tetapi tidak ada kabar darinya selama lebih dari 10 tahun. Jelas, ibel-ibel jahat itu sedang merencanakan sesuatu yang besar. Sepertinya itu tidak akan muncul dalam waktu dekat. Karena itu, akan menjadi kemenangan bagi kita jika kau meminta Puku Dragon Lord untuk menyelamatkan istrimu sebelum mereka bertindak. Apakah menurutmu akan ada bahaya yang menimpa istriku? Qin Yun merasa gelisah. Kau sedang dilanda kecemasan, hibur guru leluhur Zhang. Jangan khawatir, karena ibel jahat itu telah membayar harga yang sangat mahal untuk menculik istrimu, mereka pasti tidak akan membasminya semudah itu. Qin Yun mengangguk sedikit. Leluhur Master Zhang juga tak berdaya. Sebenarnya, ia hanya menduga Yi Xiao kemungkinan masih hidup. Ia tidak punya bukti. Namun, leluhur Master Zhang dan Kaisar Manusia telah memilih untuk memberi Qin Yun harapan, yang memungkinkannya memiliki motivasi yang luar biasa. Hal itu juga mencegah dao pedangnya berubah terlalu banyak karena perubahan karakternya. Oh, benar. Leluhur Master Zhang memberi isyarat tangan, sementara benda-benda beterbangan dari permukaan tubuh makhluk hitam itu. Makhluk itu masih tergeletak di awan bagaikan kucing rumahan yang patuh. Ada tas kosmik, cermin pelindung jantung emas, dan benda-benda lainnya. Leluhur Master Zhang pertama-tama memegang tas kosmik, membukanya, lalu memasukkan cermin pelindung jantung dan benda-benda lainnya ke dalamnya. Ini adalah harta karun yang dibawanya. Karena kau telah menemukannya, ini milikmu. Leluhur Master Zhang melemparkan tas kosmik ke arah Qin Yun. Namun, Qin Yun langsung menolaknya, dia ditangkap hanya karena bantuanmu, Senior Zhang. Cukup, Master Leluhur Zhang menggelengkan kepalanya. Aku tidak kekurangan harta, lagi pula, menemukannya adalah tugas yang paling sulit. Setelah ditemukan, kau bisa meminta salah satu dari kami, aku, Naga Langit Laut Timur, Mahakasyapa, atau Baitua, dan dia akan dengan mudah ditaklukkan. Ngomong-ngomong, kau telah melakukan hal yang luar biasa bagi dunia Cang Agung dengan menemukannya. Seharusnya kami yang memberimu hadiah. Anggaplah harta karunnya sebagai hadiahmu. Harta karun yang kau temukan juga tidak terlalu berharga. Aku sudah memeriksanya. Tidak ada satupun harta karun Numinous. Namun, cermin pelindung hati itu memang tampak seperti sisa-sisa harta karun Numinous. Qin Yun mengangguk dan tidak berbicara lebih jauh. Ia memang kekurangan harta. Harta itu menyimpan kunci kehidupan istri dan putrinya. Dia bahkan tidak tahu apakah putrinya lahir dengan selamat. Apakah mereka menderita? Qin Yun merasakan sakit di hatinya ketika memikirkan hal-hal ini. Namun, dia sudah terbiasa dengan hal itu setelah 15 tahun terakhir. Saya akan kembali ke Divine Firmament Chapter dulu untuk menanyainya dengan benar, kata Master Leluhur Zhang. Setelah saya mendapatkan informasi lebih lanjut, saya akan mengirimkan pesan. Baiklah, Qin Yun mengangguk, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Senior Zhang, apakah ada kemungkinan untuk pergi ke dunia lain? Sulit sekali menemukan harta karun di dunia Great Chang kita. Mungkin aku bisa mencoba di dunia lain. Kendalimu atas kehampaan saat ini cukup tangguh. Aku yakin kau bisa pergi ke dunia lain sendiri, kata Master Leluhur Zhang. Namun, jika kau pergi ke sana secara memenangui buta, kau pasti akan ditindas oleh penduduk asli sebagai orang luar. Kau bahkan mungkin akan ditangkap. Kedua, sulit untuk mendapatkan harta karun di dunia Great Chang, tetapi menemukan harta karun Numinous sama sulitnya di dunia lain. Kau sama sekali tidak mengenal tempat dan orang-orang di sana. Tanpa informasi sebelumnya, itu sebenarnya akan jauh lebih sulit daripada menjelajahi dunia Great Chang. Oleh karena itu, kecuali kau menemukan suatu kesempatan unik, sebaiknya kau tetap di dunia Great Chang. Akankah kesempatan unik benar-benar datang? Tanya Qin Yun. Untuk saat ini belum, kata Master Leluhur Zhang. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu begitu ada kesempatan. Qin Yun mengangguk. Dia tidak punya pilihan selain menunggu. Lagi pula, dia tidak punya kontak di dunia lain. Setelah Master Leluhur Zhang pergi bersama binatang itu, Qin Yun kembali ke kediamannya di kota Li Mountain. Di dalam rumah besar, Qin Yun duduk sendirian di halaman. Sebuah botol anggur dan 2 cangkir diletakkan di depannya.
Ia mengeluarkan botol giok, membuka tutupnya, dan mengambil satu pil. Pil itu adalah pil roh 9 revolusi. Ia membelahnya secara alami menjadi dua bagian sebelum memasukkan setengahnya ke dalam cangkir dan setengahnya lagi ke dalam botol giok. Dia menyimpan botol giok itu. Qin Yun mengisi kedua cangkir hingga penuh. Setengah pil itu larut secara alami ke dalam anggur. Qin Yun memegang satu cangkir dan minum dalam diam sambil meninggalkan cangkir berisi pil yang telah larut itu di sampingnya. Beberapa saat kemudian, Husi menyapa Qin Yun dengan hormat ketika ia melihat Qin Yun dari kejauhan. Ia sedang menyapu lantai dengan sapu di satu-satunya tangannya. "Husi, kemarilah," teriak Qin Yun. Husi meletakkan sapunya ke samping, bingung. Ia berlari ke sisi Qin Yun dan bertanya dengan hormat, "Guru, ada sesuatu?" "Ngomong-ngomong, di mana istrimu?" tanya Qin Yun. "Dia ada di dalam rumah," jawab Husi. "Katakan padanya untuk keluar," perintah Qin Yun. Perasaan ada yang tidak beres tumbuh di hati Husi. Namun, ia berteriak keras memanggil ibel rubah muda itu. Tak lama kemudian, ibel rubah itu bergegas dari halaman depan. Ia menatap Qin Yun dengan gugup karena Qin Yun tahu identitas aslinya. "Saya sudah berada di kota Li Mountain selama kurang lebih 3 bulan. Qin Yun menatap pasangan itu dan berkata sambil tersenyum, "Sungguh takdir yang mempertemukan kita. Saya akan pergi hari ini. Sini, Husi, izinkan saya bersulang untuk kalian." "Kamu mau pergi?" Husi menjadi bingung. Bukankah itu berarti hari-hari tenangnya telah berakhir? Namun, ia mengangkat cangkir anggurnya. Qin Yun meminum anggurnya sementara Husi meminum anggur yang telah dilarutkan setengah pil roh 9 revolusi. Setelah selesai minum, Qin Yun tersenyum kepada Husi. Oh, wajah Husi langsung memerah. Darahnya mendidih saat lengannya mulai tumbuh kembali dengan kecepatan yang nyata. Salurannya yang telah dirusak oleh racun pulih dengan cepat dan, yang terpenting, dantiannya mulai pulih. Pil roh 9 revolusi bahkan dapat mengobati jiwa esensi abadi yang terluka parah. Husi baru mencapai tahap pemurnian ki pasca natal. Meskipun terluka parah dan kehilangan satu lengan, setengah pil roh 9 revolusi sudah cukup untuk menyembuhkannya. Tak hanya dantian Husi yang pulih, ia juga memulihkan kekuatan Dharma esensial kuintesential yang dulu ia miliki. Jelas, esensi obat itu lebih dari cukup. Esensi itu memulihkannya hingga batas kemampuan dantiannya alam pemurnian ki tahap ke-11 aslinya. Suara mendesing. Husi berdiri di sana dengan dua tangan lagi. Kulitnya yang kusam berubah jauh lebih cerah dan ia dipenuhi kekuatan Dharma yang melimpah. Sikapnya jelas berbeda. Sudah sembuh Husi tak percaya. "Sayang," ibel rubah muda itu tampak gembira melihat pemandangan itu. "Lenganmu telah tumbuh kembali. Kau." Cangkir anggur itu. Husi menatap cangkir anggur di tangannya, lalu menoleh ke arah Qin Yun yang sedang duduk. Ia langsung mengerti apa yang terjadi. Ia berlutut untuk berterima kasih kepada Qin Yun. "Guru, saya lumpuh begitu lama, tetapi Anda menyelamatkan saya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas rasa terima kasih saya kepada Anda." Husi tahu betul betapa sulitnya mengobati cedera seperti yang dideritanya. Seluruh sekte Gunung Li tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Qin Yun jelas telah membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkannya. "Kita sudah menghabiskan waktu bersama, dan aku jadi merasa kau sangat berharga untuk diselamatkan. Lagi pula, kau membantuku menemukan gua tempat tinggal itu. Itu juga sangat membantuku," kata Qin Yun sambil tersenyum. Sambil berpikir, ia menarik Husi. Husi sangat gembira. Bagaimana mungkin dia tidak demikian, mengingat bagaimana dia berubah dari seorang cacat menjadi seorang kultivator pada alam pemurnian ki tingkat ke-11. Dia menatap istrinya dengan gembira. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah, ibel rubah itu terlalu bersemangat dan melepaskan sedikit aura ibelnya. Padahal, ia hanyalah ibel kecil pasca natal. Tingkat kendali atas auranya seperti itu wajar saja. Husi sebelumnya tidak menyadarinya karena ia cacat. Namun sekarang, ia langsung menyadarinya. Husi segera mengaktifkan mata dharmanya, menyadari bahwa istrinya adalah ibel rubah. Warna di wajah ibel rubah muda itu memucat ketika dia melihat pola rahasia terbentuk di mata suaminya. Kamu. Husi merasa tidak percaya. "Sayang, aku telah berbohong padamu selama ini," kata rubah ibel muda itu dengan cemas. "Aku memang ibel, tapi aku tak pernah berpikir untuk menyakitimu. Husi, kamu manusia dan dia ibel," kata Qin Yun. Husi terkejut ketika ia membungkuk kepada Qin Yun, berkata, "Guru, saya sangat berhutang budi kepada Anda, tetapi Huir tidak membenci saya bahkan ketika saya berada di titik termiskin.
Ia membantu saya dan telah menambah penghasilan keluarga saya di saat-saat terburuk kami. Ia merawat ibu saya, dan tampaknya ibu saya pasti sudah lama meninggal karena penyakitnya. Guru, saya tahu Anda seorang ahli kultivasi, tetapi mohon jangan pisahkan saya dan Huier. Mata Ibel rubah muda itu berkaca-kaca ketika mendengar hal itu. Tidak memisahkanmu, Qin Yun mengerutkan kening. Husi langsung menjadi gugup saat dia menambahkan, Huier benar-benar mencintaiku dan aku benar-benar mencintainya. Sayang, Ibel rubah muda itu meraih tangan Husi dan tak kuasa menahan kegembiraannya. Qin Yun tertawa ketika melihat ini. Qin Yun teringat masa-masa indahnya bersama Yi Xiao saat dia melihat pasangan itu. Karena ini cinta sejati, hargailah dengan semestinya. Qin Yun berdiri, melambaikan tangannya, melempar buku ke atas meja, dan berjalan keluar. Ini adalah teknik pedang ciptaanku. Jika suatu hari nanti kau berhasil mencapai niat pedang, kau bisa menemuiku di Qin Manor, dominasi agung prefektur Jiang. Setelah berkata demikian, Qin Yun menghilang. Husi mengangkat buku itu. Di atasnya tertulis seni pedang Danau Cermin. Ini adalah teknik pedang yang diciptakan Qin Yun beberapa hari terakhir dengan mempertimbangkan karakter Husi. Seni pedang Danau Cermin. Husi mendongak, namun Qin Yun sudah lama menghilang. Qin Manor dari dominasi agung prefektur Jiang. Si rubah betina muda itu terkejut. Senior Qin adalah pedang abadi terbaik di dunia. Pedang abadi Qin dari dominasi agung. Husi juga bersemangat. Senior Qin bilang, temui dia di Grand Dominance saat kau mencapai niat pedang, kata Ibel rubah muda itu dengan gembira. Senior Qin bermaksud untuk merayumu. Ya, Husi segera mengangguk. Dia menatap Ibel rubah muda itu dan memeluknya sambil tersenyum. Ibel rubah muda itu terkejut sebelum ia mencondongkan tubuh lebih dekat ke arah suaminya dan berbisik, sayang, aku benar-benar takut. Takut kau tak menginginkanku setelah mengetahui bahwa aku Ibel wanita. Ada banyak manusia yang lebih jahat daripada Ibel. Ada juga Ibel, yang lebih baik daripada manusia, bisik Husi. Di udara, Qin Yun menatap kota lisan untuk terakhir kalinya. Ia tersenyum ketika melihat pasangan yang berpelukan di halaman. Setelah itu, ia menghela napas pelan sebelum berbalik dan melesat melintasi langit, meninggalkan area itu. Suara mendesing. Qin Yun mendarat di tepi danau yang tenang. Kekuatan pendaratannya menciptakan riak-riak di danau. Aku akan melakukannya di sini. Qin Yun mengamati sekelilingnya. Tidak ada desa dalam radius 5 km. Ia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan itu tak lain adalah harta dharma tingkat transenden, gambar dua dunia. Setelah terbang keluar, gulungan itu dengan cepat berubah menjadi susunan dua dunia, yang mencakup radius 5 km di sekitarnya. Kabut membubung dalam radius 5 km, mencegah siapapun di luar melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dengan kedalaman susunan dua dunia, bahkan Dewa Langit dan Dewa Langit pun perlu sedikit usaha untuk masuk. Hal itu tentu saja akan membuat Qin Yun waspada. Aku akan mempelajari harta karun di sini dengan saksama. Mungkin aku akan menemukan kejutan yang menyenangkan. Jantung Qin Yun berdebar kencang. Dengan satu pikiran, sejumlah besar benda terbang keluar dari awan, mendarat di rerumputan di tepi danau. Ini termasuk mayat para ahli alam lain. Qin Yun menatap mayat Grand Magus yang tidak lengkap dengan mata penuh keheranan. Sky Fin, Sky God, Grand Magus. Leluhur Master Zhang sangat membutuhkan mayat-mayat kuat seperti ini. Qin Yun tahu bahwa Bodhisattva Mahakasyapa dan Kaisar Manusia tidak terlalu peduli dengan mayat-mayat seperti itu karena mereka hampir tidak dapat memanfaatkannya. Patriark Bai dari Gunung Harta Karun Numinous bersedia membelinya, tetapi ia hanya bersedia membayar setengah harta karun Numinous untuk mayat Skyfin yang utuh. Leluhur Master Zhang menawarkan harga terbaik. Ia bersedia membeli mayat Skyfin utuh dengan harta karun Numinous kualitas rendah. Sayang sekali belum lengkap. Qin Yun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala ketika melihat lubang-lubang besar di dada Grand Magus, lengannya yang patah, dan banyak luka-lukanya. Sekalipun belum lengkap, mungkin masih bernilai setengah harta karun Numinous. Qin Yun tidak menemukan hal berharga lainnya meski telah dengan hati-hati memeriksa mayat Grand Magus. Itu tidak mengherankan. Jika ada harta karun pada Magus saat dia meninggal, Immortal Cloud Grave pasti sudah menyimpannya di tempat lain. Qin Yun mengeluarkan sebuah tas kosmik, yang tak lain adalah milik Tuan Tua Chu. Ia membuka tas itu dan, dengan cara yang sama, sejumlah besar benda berhamburan keluar dan jatuh ke rumput. Ledakan. Tiba-tiba terjadi keributan besar. Cermin pelindung hati emas itu terbang, dan di kejauhan, sebuah baju zirah dada emas yang tergeletak di antara harta karun Immortal Cloud Grace melayang.
Baju zirah itu memiliki lubang di dada dan cermin pelindung hati secara otomatis masuk ke dalam lubang tersebut. Saat pola rune mengalir di atasnya, ia berubah menjadi entitas yang utuh. Satu set harta karun mata Qin Yun berbinar. Guru leluhur Zhang menyebutkan bahwa binatang itu memiliki cermin pelindung hati yang tampaknya merupakan sisa harta karun Numinous. Mungkinkah kombinasi ini membentuk satu harta karun Numinous yang lengkap? Datang! Qin Yun memberi perintah dengan pikirannya sambil menarik baju besi emas ke sisinya. Ia memasukkan kekuatan Dharma ke dalamnya dan dengan cepat menyempurnakannya menjadi miliknya. Qin Yun kemudian melayang. Set zirah emas itu terbagi menjadi dua sepatu bot tempur dan sebuah helm. Sepasang sepatu bot itu pas di kaki Qin Yun sementara zirah dada utama terbelah dari belakang sebelum melilitnya. Helm itu dengan lembut melayang ke kepalanya. Dia tertutup seluruhnya dari kepala sampai kaki, kecuali tangannya. Oh! Qin Yun mengerutkan kening. Ini set baju zirah harta karun Numinous. Terdiri dari helm, baju zirah dada, cermin pelindung jantung, sepasang sepatu bot tempur, dan sepasang sarung tangan, totalnya 7 bagian. Saat ini saya punya 5 dan kehilangan sepasang sarung tangan harta karun Dharma. Dia dapat dengan mudah menentukan melalui pola rahasia yang mengalir pada baju zirah harta karun Numinous bahwa baju zirah harta karun Numinous akan lengkap dengan sepasang sarung tangan harta karun Dharma. Cermin pelindung hati dibawa oleh monster itu. Sedangkan helm, pelindung dada, dan sepatu bot tempurnya, semuanya milik Immortal Cloudgrass, pikir Qin Yun. Mungkinkah harta Dharma tingkat transenden yang disebutkan monster itu adalah helm dan bagian-bagian lainnya dari pelindung itu benar? Helm, pelindung dada, dan sepatu bot tempur masing-masing setara dengan harta Dharma tingkat pertama. Keempatnya jika digabungkan setara dengan harta Dharma tingkat transenden yang kuat. Sayang sekali, ini belum lengkap. Kalau aku bisa memiliki baju zirah harta karun Numinous yang lengkap, itu akan luar biasa, perintah Qin Yun dalam benaknya, sementara potongan-potongan baju zirah itu dengan cepat berterbangan keluar dan masuk ke dalam tas kosmiknya. Qin Yun dengan hati-hati memeriksa barang-barang itu. Selain cermin pelindung hati, monster itu juga memiliki jimat penghindaran. Jimat itu tampaknya memungkinkan jiwa esensi cakrawala ketiga untuk melakukan transferensi void sekali. Meskipun hanya sekali pakai, jimat itu setara dengan harta Dharma tingkat transenden. Jika itu adalah harta yang memungkinkan para dewa langit atau dewa langit untuk melakukan transferensi void, nilainya akan setara dengan harta Numinous. Dia menghabiskan hampir sepanjang hari untuk memeriksa segalanya. Barang paling berharga tak lain adalah lonceng pengaduk hati. Berikutnya adalah 5 sisa baju zirah harta karun Numinous, lalu mayat Grand Magus, jimat evasion, dan sebagainya. Qin Yun. Master leluhur Zhang menghubungi Qin Yun. Senior Zhang. Qin Yun bertindak hormat di depan hantu senior yang muncul di depannya. Aku sudah selesai menanyai binatang dari alam lain. Dia agak bungkam, jadi butuh waktu lama. Cepat ke sini. Ada yang ingin kukatakan padamu, kata Master leluhur Zhang sambil tersenyum. Baiklah, aku akan segera ke sana. Qin Yun mengangguk. Setelah memutus transmisi, Qin Yun melambaikan tangannya dan menyimpan gambar dua dunia. Harta karun di dalamnya pun disimpan. Setelah itu, ia merapal seni transformasi sinar dan melesat menuju bab cakrawala ilahi dalam wujud aliran cahaya. Dia berada di prefektur Po, jadi hanya beberapa ratus kilometer dari Divine Firmament Chapter. Dia tiba dalam hitungan menit. Bab cakrawala ilahi sungguh megah dan megah. Di dalamnya terdapat banyak formasi susunan dan awan yang mengelilinginya. Bahkan, ada kilatan petir yang menyambar di atas berbagai puncak gunung. Sambil memandangi bab cakrawala ilahi, Qin Yun terkagum-kagum dalam hati. Layaknya tanah suci Tao, tempat ini tampak sungguh luar biasa. Datanglah padaku. Sebuah suara terngiang di telinga Qin Yun. Awan berkumpul di bawah kakinya, dan kilat ungu bersirkulasi di dalamnya. Qin Yun melangkah ke awan dan dengan cepat dibawa ke bab cakrawala ilahi. Oh, ada penyusup. Siapa? Ada cukup banyak orang yang bertanggung jawab atas keamanan Divine Firmament Chapter yang memperhatikannya. Ini Qin Yun dari Grand Dominance Prefektur Jiang. Itulah pedang abadi Qin Yun. Guru leluhur memanggilnya. Melihat Qin Yun terbang di atas awan yang dipenuhi petir ungu, mereka menyadari situasinya meskipun masih bingung. Tak satu pun dari mereka berani menghentikan seseorang yang dipanggil oleh leluhur Master Zhang. Leluhur Master Zhang sedang minum teh. Ketika melihat Qin Yun mendarat di halaman, ia tersenyum padanya. Silakan duduk. Senior Zhang. Qin Yun maju dan duduk. Bagaimana interogasinya?
Binatang dari alam lain itu berasal dari dunia yang tak jauh dari dunia Chu Agung kita, kata Master Leluhur Zhang. Dia diperintahkan untuk datang ke dunia Chang Agung kita untuk menyelesaikan dua misi. Misi pertama adalah mendapatkan informasi detail tentang dunia kita agar persiapan untuk mendudukinya dapat dilakukan di masa mendatang. Menduduki dunia Great Chang kita, ekspresi Qin Yun sedikit berubah. Bukan apa-apa, kata Master Leluhur Zhang sambil tersenyum. Lagi pula, ada banyak Fin Celestial alam lain yang ingin menduduki dunia kita. Dunia binatang buas ini baru mengirim seorang pengintai, jadi tingkat ancamannya masih sangat rendah. Qin Yun mengangguk sedikit. Menyelidiki dunia kita hanyalah sesuatu yang dilakukan sambil lalu. Misi keduanya lebih penting. Dia harus mencari bagian-bagian dari armor ilahi penguasa Empyrean, jelas Master Leluhur Zhang. Binatang dari alam lain itu berkata bahwa, berkat bantuan cermin pelindung hati, dia yakin ada 4 bagian lain di dalam gua tempat tinggal. Dan sekarang, semuanya seharusnya berada di tanganmu. Armor ilahi penguasa Empyrean. Qin Yun mengeluarkan tas kosmik dan membukanya. Dengan pikiran, set armor emas itu terbang keluar dengan suara mendesing. Cermin pelindung hati ini milik binatang dari alam lain. Qin Yun menunjuk cermin pelindung hati di pelindung dada baju sirah emas itu. Bagian-bagian lainnya, termasuk helm, pelindung dada utama, dan sepatu bot tempur, sudah ada di dalam gua tempat tinggal Immortal Cloudgrass. Aku merasa ada sepasang sarung tangan harta karun Dharma yang hilang setelah menyempurnakannya sendiri. Mata leluhur Master Zhang berbinar ketika melihat zirah itu. Ia mengangguk setuju, set zirah ini bagus. Zirah ini sedikit lebih lemah daripada zirah stellar penghancur bumi milik Kaisar Manusia. Jantung Qin Yun tak dapat ditahan lagi dan berdebar kencang saat mendengar itu. Itu berarti benda itu lebih berharga dari yang ia perkirakan. Stellar Armor yang mengguncang bumi adalah salah satu dari 3 harta karun luminous kelas superior di dunia Great Chang. Jika Empyrean Lord Divine Armor hanya sedikit lebih lemah, itu berarti benda itu sangat berharga. Berapa tingkat harta karun luminous yang lengkap, desak Qin Yun. Menurutmu kelas berapa, tanya Master Leluhur Zhang sambil tersenyum. Qin Yun merasa sedikit ragu saat menjawab, Senior Zhang, pola rune pada set zirah ini terasa memiliki tingkat kedalaman yang sama dengan gelang kosmikku. Dengan logika itu, seharusnya ini adalah harta karun luminous kelas rendah. Namun, meskipun seluruh kedalaman zirah ini setara dengan harta karun luminous kelas rendah, zirah ini juga tampak sangat rumit. Helm, cermin pelindung jantung, zirah dada utama, sepatu tempur, dan sarung tangan harta karun luminous saja tampak sangat rumit. Jika ketujuh bagian ini dikumpulkan, mungkin akan lebih rumit lagi. Dari sudut pandang penempaan, seharusnya jauh lebih sulit daripada memurnikan harta karun luminous kelas rendah. Ya, Master Leluhur Zhang mengangguk. Ya, sebenarnya karena sangat rumit, jadi punya banyak kegunaan. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi. Zirah ini melindungi seseorang dari atas hingga bawah tanpa meninggalkan satu titik lemah pun. Zirah ini lebih kuat daripada tubuh Dewa Langit atau Ibel Langit, jelas Master Leluhur Zhang. Hanya ini saja sudah membuatnya lebih berharga daripada harta karun luminous kelas rendah. Selain itu, seluruh zirah ini akan memberikan kekuatan luar biasa kepada pemakainya. Zirah ini akan memperkuat pemakainya dan memungkinkannya terbang lebih cepat. Armor ilahi penguasa Empyrean ini sedikit lebih lemah daripada armor bintang pengguncang bumi, tetapi masih dapat dianggap sebagai harta karun luminous tingkat menengah, kata Master Leluhur Zhang. Harta karun luminous kelas menengah, mata Qin Yun berbinar. Berapa banyak harta karun luminous kelas rendah yang nilainya sebesar itu? 3. Jawab guru leluhur Zhang. 3 harta karun luminous tingkat rendah. Qin Yun tak dapat menahan perasaan antisipasi kuat yang muncul dalam dirinya. Bepergian keliling dunia selama 15 tahun terakhir mengajarkan Qin Yun satu hal. Terlalu sulit untuk mendapatkan harta luminous. Bukan hanya kekuatan yang dibutuhkan, keberuntungan juga dibutuhkan. Lagi pula, kemampuan menempa harta karun Dharma orang-orang di dunia kuno masih kurang. Harta karun luminous bahkan lebih langka saat itu. Bahkan jiwa esensi cakrawala ketiga puncak pun sering menggunakan harta karun Dharma tingkat transenden. Kemudian, seiring dengan semakin mahirnya para penganut Tao dan Buddha dalam menempa harta karun Dharma, jumlah harta karun luminous pun meningkat. Namun demikian, harta karun luminous yang benar-benar hilang jumlahnya tetap sedikit. Istana Naga Langit kuno mungkin merupakan salah satu hasil panen terbesar yang ditemukan sejak zaman kuno. Namun, yang diperoleh Qin Yun hanyalah satu set gelang kosmik dari mayat Ibel Langit alam lain. Immortal Cloudgrass dianggap cukup kuat untuk mendapatkan Heart Steering Bell untuk dirinya sendiri.
Selama 15 tahun terakhir, satu-satunya hasil panen Qin Yun yang sejati dan bermakna adalah dari gua tempat tinggal Immortal Cloud Grass. Dan itu hanyalah hasil dari penelusurannya yang cermat terhadap berbagai buku langka untuk memastikan bahwa gua tempat tinggal Immortal Cloud Grass terletak di kota Lisan. Selain itu, ia cukup beruntung karena Husi memberitahunya lokasi jimat Dao yang akhirnya memungkinkannya membuka gua tempat tinggal tersebut. Jika bukan karena bantuan Husi, ia akan seperti Tuan Tuacu, menghabiskan bertahun-tahun tinggal di kota. Hal ini disebabkan jimat Dao hanya muncul setahun sekali dan dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, Tuan Tuacu tidak pernah berhasil menemukannya. Qin Yun hanya menemukannya dengan bantuan Husi. Ini juga karma. Tentu saja ada juga keberuntungan yang datang dari cahaya takdir yang menyinarinya. Senior Zhang, tanya Qin Yun segera. Di mana sarung tangan yang hilang dari set armor ilahi penguasa Empyrean ini? Mereka berada di dunia asal binatang dari alam lain, dunia Chu Agung, jawab guru leluhur Zhang. Dunia Chu Agung adalah dunia normal ketika pertama kali terbentuk. Kemudian, para makhluk surgawi menyusup dan akhirnya menempatinya. Mereka juga mengubah lingkungan, membuatnya cocok untuk kultivasi makhluk surgawi. Hal ini menyebabkan miliaran penduduk manusia punah, hanya sebagian kecil yang berhasil beradaptasi. Setelah periode prokreasi yang panjang, dunia Chu Agung saat ini, sebagian besar terbagi menjadi dua faksi. Satu adalah para ibel surgawi yang menempati sekitar 70% dunia. Sisanya adalah para manusia surgawi yang menempati 30% sisanya. Dan para ibel surgawi ini secara alami bersumpah setia kepada satu dewa Empyrean ibel surgawi, jelas Master leluhur Zhang. Manusia surgawi Qin Yun mengerutkan kening. Tidak terlalu aneh. Bayangkan saja manusia yang tunduk pada 9 silsilah ibel jahat, kata Master leluhur Zhang. Jika seluruh dunia hanya cocok untuk silsilah Fin Celestial, manusia yang tersisa tidak punya pilihan selain berkultivasi dalam silsilah Fin Celestial. Di antara tiga alam, para makhluk surgawi bisa dikatakan beraneka ragam. Setan, manusia, bahkan naga pun dapat berkultivasi dalam garis keturunan para makhluk surgawi, jelas guru leluhur Zhang. Qin Yun mengangguk. Dunia Chu Agung memiliki seorang ibel langit yang menyelidiki dan menemukan bahwa setidaknya dua bagian dari sirah ilahi penguasa langit dibawa ke dunia Chang Agung oleh Dewa Awan Abadi. Oleh karena itu, ibel langit mengirim bawahannya dengan cermin pelindung hati untuk mencarinya, kata Master leluhur Zhang. Cermin pelindung hati adalah inti dari sirah ilahi penguasa langit. Melalui cermin itu, kau dapat merasakan bagian-bagian lainnya. Di sisi lain, bagian-bagian lainnya tidak dapat merasakan satu sama lain. Oh, Qin Yun agak terkejut. Cermin pelindung hati bisa mendeteksi bagian-bagian lainnya. Gelang kosmikku terdiri dari 6 bagian. Tapi kalau ada yang hilang, tidak ada cara untuk menemukannya. Berbeda, ujar Master leluhur Zhang. Armor ilahi penguasa Empyrean ini dapat memberikan kekuatan luar biasa kepada pemakainya. Armor ini mampu melakukannya dengan menggunakan cermin pelindung hati sebagai intinya, yang memberi daya pada seluruh rangkaian jimat armor ilahi. Akhirnya, armor ini akan memberikan kekuatan luar biasa kepada pemakainya. Sebagai intinya, armor ini secara alami dapat merasakan bagian-bagian lainnya. Bagaimana dengan sarung tangan itu? Karena aku punya cermin pelindung jantung, seharusnya aku bisa melacak sarung tangan itu, kan, tanya Qin Yun. Mereka berada di tangan dua jenderal yang melayani manusia Skyfin yang dikenal sebagai Monarch Plum Blossom. Kedua jenderal ini masing-masing memegang sarung tangan, jawab Master leluhur Zhang. Hampir semua orang dari garis keturunan Fin Celestial lebih menyukai pertarungan jarak dekat. Dan sarung tangan itu adalah bagian dari harta karun Numinous tingkat menengah. Bahkan satu sarung tangan saja sangat kuat dan merupakan harta karun Dharma yang sangat baik untuk pertarungan jarak dekat. Seberapa kuat kedua jenderal itu? Desak Qin Yun. Salah satunya adalah puncak Fin Celestial Cakrawala kedua dan yang lainnya adalah Fin Celestial Cakrawala ketiga, jawab Master leluhur Zhang. Mata Qin Yun berbinar. Ada kesempatan. Karena set zirah ilahi penguasa Empyrean terbagi menjadi 7 bagian dan dunia Chu Agung hanya memiliki 3, tidak ada yang terlalu memperhatikannya, lanjut Master leluhur Zhang. Bahkan binatang dari alam lain itu tidak tahu bahwa Immortal Cloud Grass telah mendapatkan 4 bagian sebelum Anda membuka gua tempat tinggal. Apakah ada cara untuk memasuki dunia Chu Agung? Tanya Qin Yun. Kau ingin pergi? Master leluhur Zhang menatapnya. Aku sepenuhnya berniat untuk melakukannya. Namun, aku perlu memahami lebih lanjut tentang dunia Chu Agung ini terlebih dahulu, kata Qin Yun. Senior Zhang, menurutmu apakah aku punya kesempatan untuk mendapatkan sepasang sarung tangan itu? Master leluhur Zhang merenung sejenak. Dunia Chu Agung tidak jauh dari kita.
Lagi pula, kau hanyalah inti emas Konate Fana. Mengirimmu ke sana tidaklah sulit. Lagi pula, dengan wilayahmu saat ini, kau bisa pergi ke sana sendiri setelah kau menentukan lokasi dunia Chu Agung. Qin Yun mengangguk. Dengan pemahamannya tentang kehampaan, bepergian sebagai manusia biasa tidaklah sulit. Bagian tersulitnya adalah menentukan lokasi dunia Chu Agung di kehampaan yang luas. Tapi aku harus memperingatkanmu bahwa ini adalah dunia yang dikuasai oleh makhluk-makhluk surgawi, kata Master Leluhur Sang. Musuh ada di mana-mana. Tentu saja, kau punya keuntungan karena kau manusia biasa. Kami bisa mencoba menutupi auramu, agar kau bisa bersembunyi di antara banyak manusia biasa. Namun, saat kau melawan kedua jenderal itu, kau akan memperlihatkan kekuatanmu. Begitu kau memperlihatkan kekuatanmu, kau harus membasmi siapapun yang menemukanmu. Jika tidak, para ibel langit dari dunia Chu Agung akan mengejarmu. Sama seperti monster alam lain itu, tidak ada yang bisa dilakukan padanya karena ia bersembunyi dengan sangat baik. Begitu ia memperlihatkan dirinya, kau langsung meminta bantuanku. Dengan logika yang sama, begitu kau terekspos di dunia Chu Agung, mungkin para ibel langit akan menyerangmu secara pribadi. Dengan berhati-hati dan menggunakan identitasmu sebagai manusia biasa, aku yakin kau punya peluang 50% untuk berhasil, kata Master Leluhur Sang. Tapi kalau kau gagal, kau harus kabur secepat mungkin. Berusahalah sekuat tenaga untuk kembali ke dunia Great Chang kita. Kalau kau terlalu lambat kabur, kau akan hancur begitu para ibel langit mengejarmu. Mereka berani membasmi manusia, tanya Qin Yun. Leluhur Master Zhang berkata, dunia yang berbeda memiliki dao surgawi mereka sendiri. Di dunia Chang Agung kami, kau secara alami dilindungi oleh dao surgawi. Tapi di dunia Chu Agung, dunia itu sudah dikuasai oleh makhluk-makhluk surgawi. Dao surgawi di sana mendiskriminasimu. Begitu kau mengekspos dirimu, membiarkan dao surgawi mendeteksimu, membasmimu tidak akan berdampak negatif. Malahan, itu akan berjasa bagi mereka. Qin Yun mengangguk pelan sambil mengerutkan kening, Senior Sang. Binatang dari alam lain sebelumnya berada di puncak alam jiwa esensi cakrawala ketiga. Namun, dia berhasil menyamar sebagai Tuan Tua Chu di dunia Chang Agung kita. Bukankah dia berhasil bersembunyi sepenuhnya dari surga dan menyatukan auranya? Dao surgawi tidak mendiskriminasinya sama sekali, tanya Qin Yun. Memang ada formula Dharma yang memungkinkanmu bersembunyi dari surga dan menyembunyikan auramu. Master Leluhur Zhang mengangguk. Kau hanya manusia biasa, jadi diskriminasi dao surgawi terhadapmu di dunia Chu Agung juga sangat rendah. Selain formula Dharma yang menyembunyikan auramu dan menyembunyikanmu dari surga, kau bisa menyamar dengan sangat baik, asalkan jangan lepaskan kekuatan Dharma inti emasmu. Selama musuh tidak melakukan penyelidikan di dalam tubuhmu dan menemukan inti emas berwarna ungu keemasan, kau tidak akan terekspos. Bahkan kekuatan suci seperti mata petir hanya dapat memastikan bahwa auramu tetap merupakan aura inti emas bawaan, aura manusia biasa. Qin Yun mengangguk sedikit. Jika dia menyamar, dia pasti bisa melakukannya lebih baik daripada binatang dari alam lain. Binatang dari alam lain, dia bahkan mampu bersembunyi dari domain daunnya. Hanya mata petir Qin Yun yang menemukan aura dahsyat yang dimilikinya. Bagaimana dengan aura Qin Yun? Dia memang Conate Golden Core. Karena itu, tidak peduli seberapa banyak musuh yang memata-matainya, mereka tidak akan bisa melihat Qin Yun. Begitu dia dipastikan sebagai manusia biasa, para Fin Celestial pasti akan percaya bahwa dia adalah manusia biasa asli. Mereka tidak akan berani membasminya sampai mereka mengetahui identitas asli Qin Yun. Dengan berhati-hati, kau akan sangat mengurangi kemungkinan terekspos, hingga saat kau menyerang para Fin Celestial. Targetmu adalah puncak cakrawala kedua dan jiwa esensi cakrawala ketiga. Kau pasti harus menggunakan teknik terkuatmu saat membasmi mereka, kata Master Leluhur Sang. Saat itulah kau paling berisiko terekspos. Pikirkan baik-baik sebelum pergi ke dunia Chu Agung. Di dalam halaman, Master Leluhur Zhang meminum tehnya sementara Qin Yun merenung sejenak sebelum bertanya, jika aku tidak pergi, apakah kau punya cara lain untuk mendapatkan sisa-sisa armor ilahi penguasa Empyrean? Hampir mustahil. Master Leluhur Zhang menggelengkan kepalanya. Kita berada di level Dewa Langit atau Dewa Langit. Mustahil bagi kita untuk membuka lorong spasial untuk langsung menuju ke sana karena kita akan ditolak oleh dunia itu. Beban lorong spasial juga sangat besar. Kita hanya bisa menempuh perjalanan yang sulit melalui kosmos alam lain untuk akhirnya mencapai dunia Chu Agung. Begitulah cara binatang alam lain tiba di dunia Chang Agung kita. Tetapi bahkan jika kita mencapai dunia itu tetaplah dunia yang diperintah oleh makhluk-makhluk surgawi. Jika kita merebut harta mereka,
kita akan dengan mudah mengekspos diri kita dalam pertempuran. Tepat di wilayah musuh, tanpa cara untuk melarikan diri langsung melalui lorong spasial, terlalu sulit untuk melarikan diri. Terlalu berbahaya, itu tidak sepadan bagi kita. Sebenarnya, aku sungguh-sungguh menyarankanmu untuk tidak pergi, kata Master Leluhur Zhang. Kau selalu bisa menunggu untuk menjadi lebih kuat. Kunjungi lagi Istana Naga Langit Kuno dan kau mungkin akan menemukan sesuatu yang baru. Qin Yun menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Istana Naga Langit Kuno hanya memiliki mayat naga langit kuno yang tersisa. Harta karun Numinous di zaman kuno sangat sedikit. Bisa menemukan satu saja sudah cukup bagus. Namun, aku membutuhkan 10 harta karun Numinous kelas rendah untuk menyelamatkan istriku. Lagi pula, sudah 15 tahun berlalu. Satu-satunya panen besar yang kudapatkan adalah di gua tempat tinggal Immortal Cloudgrass. Aku sudah menyisir semua teks kuno yang tersedia. Petunjuk yang paling jelas mengarah ke gua tempat tinggal Immortal Cloudgrass, menjadikannya gua yang paling kuyakinkan untuk ditemukan. Akhirnya aku berhasil karena sedikit keberuntungan. Petunjuk tentang harta karun lainnya terlalu sedikit. Aku sudah menghabiskan semua sumber daya yang kumiliki dalam 15 tahun terakhir tetapi gagal menemukan apapun. Sekalipun aku punya 100 tahun lagi, aku tidak yakin bisa menemukan harta karun lainnya. Lagi pula, seperti yang kau tahu, sebagian besar harta karun peninggalan para ahli di dunia Great Chang diberikan kepada junior mereka. Artefak yang hilang sangat sedikit. Aku sudah sangat jarang menemukan dua. Untuk memiliki keinginan mewah berupa harta karun ketiga, Qin Yun menggelengkan kepalanya. Sebaiknya aku pergi ke dunia Great Chu dan mengambil risiko. Setelah aku berhasil, aku akan memiliki harta karun Numinous tingkat menengah. Master Leluhur Zhang mengangguk sedikit. Dan semakin lama ini berlangsung, semakin berbahaya situasi istriku. Qin Yun cemas sambil berkata, aku harus menyelamatkannya sesegera mungkin. Master Leluhur Zhang memahami tekad Qin Yun saat dia menatap matanya. Baiklah kalau begitu. Tapi, sebelum berangkat, kalian perlu melakukan persiapan yang matang, kata Master Leluhur Zhang dengan sungguh-sungguh. Dari sudut pandang Master Leluhur Zhang, dia tidak ingin Qin Yun mengambil risiko seperti itu. Lagi pula, musuh ada di mana-mana di dunia lain. Leluhur Master Zhang, Kaisar Manusia, dan yang lainnya berharap Qin Yun terus hidup dan menjadi lebih kuat demi dunia Great Chang. Lalu, bagaimana dengan bahaya yang dihadapi Yi Xiao? Mereka tidak terlalu memikirkannya setelah melihat begitu banyak perpisahan yang disebabkan oleh hidup dan mati. Namun, Qin Yun lebih peduli pada istrinya daripada apapun. Master Leluhur Zhang dan rombongan juga tidak dapat menghentikannya untuk menemukannya. Setelah memutuskan untuk menuju ke dunia Chu Agung, Qin Yun membalik gambaran dua dunia dan melepaskan mayat Magus Agung yang belum lengkap. Oh, mata Master Leluhur Zhang langsung berbinar ketika melihat mayat Grand Magus. Senior, apa pendapatmu tentang mayat ini? Tanya Qin Yun. Leluhur Master Zhang maju dan mengamatinya dengan saksama. Kulit mayat itu berkilau seperti perunggu kekuningan. Dengan ketukan lembut, seberkas kekuatan Dharma menghantam kulitnya dengan gong, seolah-olah memukul lonceng. Leluhur Master Zhang mengangguk pelan. Memang seorang Magus Agung. Sayangnya, ia kehilangan satu lengan dan ada lubang besar di dadanya. Ada banyak luka juga. Qin Yun, aku hanya bisa menganggap mayat Magus Agung ini sebagai setengah harta karun Numinous kelas rendah. Qin Yun langsung mengangguk, baiklah. Kalau begitu, tambahkan ketiga harta ini. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan 3 barang. Mereka adalah jimat penghindaran milik binatang alam lain, jubah awan 9 surga yang diperolehnya dari Istana Naga Langit Kuno, dan kunci pemurnian jiwa tingkat transenden yang diperolehnya dari Ibel Langit Alam lain. Jimat penghindaran, jubah awan 9 surga, dan kunci pemurnian jiwa, kata Qin Yun. Dengan ini, bisakah aku menukarnya dengan satu harta karun Numinous kelas rendah? Baiklah, Master Leluhur Zhang tersenyum sambil mengangguk. Dengan lambaian tangannya, sebuah tombak yang memancarkan aura berdarah muncul di atas meja batu. Aura itu begitu kuat dan menekan. Nama harta karun Numinous kelas rendah ini adalah tombak penghancur angkasa. Qin Yun mengambilnya. Sekarang, dia punya 3 harta karun Numinous yang kualitasnya rendah: gelang kosmik, lonceng pengaduk jantung, dan halberd penghancur angkasa. Mencoba mengumpulkan satu harta Numinous bermutu tinggi terlalu sulit. Aku akan membahas perjalananmu ke dunia Chu Agung dengan Baitua, Kaisar Manusia, dan Mahakasyapa. Kami akan menyusun rencana lengkap untukmu, kata Guru Leluhur Zhang sambil berdiri. Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk memastikan kau memiliki peluang tertinggi untuk kembali hidup-hidup. Terima kasih, Senior Zhang.
Qin Yun segera berdiri. Setelah kekuatanmu sedikit meningkat, kau akan mencapai level Sky Immortal, kata Master Leluhur Zhang. Kau sangat penting bagi dunia Great Chang. Karena itu, ingatlah, berhati-hatilah dan waspadalah. Ting Mahadewa di Chapter Cakrawala Ilahiku selama beberapa hari ke depan. Baiklah, jawab Qin Yun segera. Master Leluhur Zhang segera mengatur tempat tinggal Qin Yun. Master Leluhur Zhang membahas masalah ini dengan Kaisar Manusia, Bodhisattva Mahakasyapa, dan Patriark Bai. Di dunia Chang Agung, mereka berempat memiliki hubungan yang relatif dekat. Berikutnya adalah Raja Langit-Langit sebelum Istana Langit-Langit Laut Timur. Ini karena para naga dapat berpindah tempat begitu mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Qin Yun ingin menuju dunia Chu Agung Saudara Zhang, mengapa kau tidak menghentikannya, tanya Kaisar Manusia melalui transmisi suara. Mengetahui kepribadian Qin Yun, Cakrawala Ilahi tahu mungkin tidak mampu menghentikannya, kata Bodhisattva Mahakasyapa. Kalian akan tahu saat melihatnya. Tak ada cara untuk menghentikannya, kata Master Leluhur Zhang. Qin Yun memang punya kelebihan. Lagi pula, dia sangat waspada sejak awal. Dia seharusnya bisa kembali hidup-hidup, kata Patriark Bai. Ayo cepat susun rencana, kata Guru Leluhur Zhang. Aku sedang memikirkan formula Dharma yang menyembunyikannya dari surga. Mahakasyapa, bersiaplah untuk mengajarkannya kepada Qin Yun. Soal formula Dharma yang menyembunyikan dan mengubah aura. Bai tua, terserah padamu. Kaisar Manusia, aku serahkan cara untuk menyamarkan Qin Yun sebagai salah satu garis keturunan Fin Celestial kepadamu. Sisanya, serahkan padaku. Bagaimana menurutmu? Baiklah, tentu, sudah diputuskan. Kita akan bertemu di Divine Firmament Chapter 3 hari lagi. Semua orang segera membuat keputusan. Mereka berempat adalah manusia, dan seiring dengan kecepatan pertumbuhan Qin Yun, kekuatannya akan segera mendekati mereka. Mereka tentu saja berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Hanya karena mereka bersatu, manusia berhasil menikmati masa kini. Bab Cakrawala Ilahi. Leluhur Master Zhang duduk bersila, mengenakan hiasan kepala tingginya, di sebuah aula tersembunyi. Ada 8 sosok duduk bersila di sekelilingnya, masing-masing dengan aura yang mengerikan. Salah satunya adalah mayat ibel langit alam lain yang ditemukan Qin Yun di Istana Naga Langit Kuno. Yang ke-9, Master Leluhur Zhang melambaikan tangannya saat mayat Grand Magus yang tak lengkap muncul di hadapannya. Ia sedikit mengernyit, sayangnya, mayat itu sangat rusak. Perlu diperbaiki. Tidak apa-apa, aku akan bisa memperbaikinya dalam 3 tahun dengan menghabiskan beberapa harta. Aku hanya perlu memikirkan cara untuk menemukan 3 lagi. Lalu, setelah penyempurnaan selesai, Arai Hantu Ilahi Surga 12 ibu kota yang besar akhirnya akan rampung. Master Leluhur Zhang menantikannya. Aku tak pernah menyangka akan mendapatkan 2 ibel Dewa Langit ibu kota dari Qin Yun. Master Leluhur Zhang memejamkan mata. Petir ungu menyambar di sekelilingnya dan 8 mayat ibel Dewa Langit ibu kota, membentuk susunan mistis. Kilatan petir ungu terus-menerus menyambar mayat Magus Agung dan mulai memurnikannya. Arai Hantu Ilahi Surga Ibu Kota 12 yang besar sangat terkenal bahkan di 3 alam. Beberapa menggunakan saripati darah mereka untuk mengolahnya guna menyempurnakan avatar Gatvin. Yang lain menggunakan aura hantu dunia untuk mengolahnya. Ada pula yang melemparkannya bersama-sama dengan 12 orang ahli sakti. Namun, Guru Leluhur Zhang telah menggabungkannya dengan formula Dharma yang diberikan oleh Leluhur Dao, serta Dharma Petir Cakrawala Ilahi ciptaannya sendiri, sehingga ia dapat menggabungkan dirinya ke dalam Arai Hantu Ilahi 12 ibu kota surga yang besar. Itulah yang memberinya kemampuan seperti saat ini. Qin Yun agak tersentuh selama beberapa hari terakhir. Ini karena Guru Leluhur Zhang, Kaisar Manusia, Patriark Bai, dan Bodhisattva Mahakasyapa memberinya bimbingan khusus dan membantunya semaksimal kemampuan mereka. Dalam sekejap mata, sudah lewat hari ke-19 sejak Qin Yun memperoleh harta karun dari gua tempat tinggal Immortal Cloud Grass. Kamu telah mempelajari semua rumusan Dharma yang kamu butuhkan. Sekarang kamu tahu apa yang perlu kamu ketahui untuk memulai perjalanan ini. Leluhur Master Zhang dan ketiga orang lainnya menatapnya. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Sisanya tergantung padamu. Qin Yun. Patriark Bai adalah seorang tetua bertubuh gemuk dengan senyum menawan. Ia terkekeh dan berkata, kau harus ingat bahwa musuh ada di mana-mana di dunia Chu Agung. Karena itu, bertahan hidup adalah yang terpenting. Harapan hanya ada selama kau bertahan hidup. Kau tidak boleh gegabah. Tunggu kesempatan lain meskipun kau harus melepaskannya. Jangan melakukan sesuatu dengan paksa. Kaisar Manusia dan Bodhisattva Mahakasyapa tersenyum pada Qin Yun. Terima kasih,
Senior, kata Qin Yun penuh rasa terima kasih. Keempat orang ini adalah manusia terkuat di dunia Great Chang. Bodhisattva Mahakasyapa memimpin umat Buddha dan sangat bermurah hati. Kaisar manusia adalah eksistensi terkuat dari garis keturunan Ibel. Tubuh sejatinya secara permanen menekan bencana terbesar di dunia Great Chang, memberinya pahala yang tak terbatas. Patriark Bai adalah yang tertua. Ia telah hidup sejak leluhur Dao mewariskan Dao di zaman kuno. Guru leluhur Zhang bahkan lebih menakjubkan. Ia telah menjadi murid pribadi leluhur Dao. Mereka berempat juga memperlakukan Qin Yun sebagai seseorang yang suatu hari nanti akan menyamai mereka. Meskipun formula Dharma yang kukembangkan dapat menyembunyikan lingkaran cahaya harta karunku, aku punya terlalu banyak harta karun. Aku tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya, kata Qin Yun. Sama seperti mata petirku yang bisa melihat beberapa lingkaran cahaya harta karun yang berasal dari binatang buas alam lain. Aku tidak bisa membawa terlalu banyak harta karun ke sana. Setelah berkata demikian, Qin Yun mengeluarkan tas kosmik dan menyerahkannya kepada guru leluhur Zhang. Senior Zhang, tolong bantu aku menjaga harta karun Numinousku. Master leluhur Zhang mengangguk dan membukanya. Di dalamnya terdapat gelang kosmik, lonceng pengaduk jantung, tombak penghancur ruang, dan bahkan beberapa bagian armor ilahi penguasa Empirean. Ada juga beberapa barang langka. Kau menitipkan semua ini padaku leluhur Zhang tercengang. Itu adalah harta paling berharga yang dimiliki Qin Yun. Dalam perjalananku, aku tidak boleh memberi manfaat kepada makhluk-makhluk surgawi itu meskipun aku harus kehilangan nyawaku. Qin Yun terkekeh. Dia meminta guru leluhur Zhang untuk menjaga harta karunnya yang paling berharga. Beberapa hartanya juga ditinggalkan di Qin Manor. Lagi pula, jika dia benar-benar gagal kembali, harta karun yang terlalu berharga pada tingkat harta karun Numinous hanya akan mengundang masalah bagi keluarga Qin. Ia tidak perlu khawatir karena guru leluhur Zhang yang menjaganya. Lagi pula, mustahil baginya untuk mengambil harta karun Qin Yun sebagai miliknya. Mengambil harta karun yang begitu menakjubkan dari manusia biasa seperti Qin Yun akan mendatangkan karma yang sangat besar. Sebagai murid leluhur Dao, mustahil baginya untuk menghancurkan masa depannya yang cerah hanya demi beberapa harta karun. Jika kau tidak kembali, apa yang harus aku lakukan dengan harta karun ini? Tanya Master leluhur Zhang. Pertama, aku berharap Senior Zhang melindungi keluarga Qinku, kata Qin Yun. Kedua, aku berharap kau berusaha menyelamatkan istriku dan mungkin putriku yang mungkin masih hidup jika kau mampu. Jika memang kau tidak bisa berbuat apa-apa, lupakan saja. Saya mengerti. Master leluhur Zhang mengangguk. Qin Yun, kau harus kembali hidup-hidup. Aku tidak pernah membuat keputusan yang salah dengan mataku ini, kata Patriark Bai sambil tersenyum dan menyipitkan mata. Qin Yun mengangguk sambil tersenyum. Lokasi dunia Chu Agung di kehampaan telah ditentukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari interogasi binatang buas alam lain dan indraku terhadap kehampaan yang jauh, kata Master leluhur Zhang. Aku akan mengirimmu ke sana sekarang. Mengenai perjalanan pulangmu, kau bisa menggunakan altar kehampaan ini. Kau akan selalu bisa merasakan lokasi dunia asal kami. Dengan kemampuanmu menghancurkan kehampaan, kau sepenuhnya bisa kembali sendiri. Ya, Qin Yun menatap altar emas selebar 10 kaki di sisinya. Qin Yun telah menyempurnakan altar emas sesuai dengan instruksi guru leluhur Zhang, yang telah diresapi darahnya dan bahkan dipelihara oleh jiwanya. Dia dapat merasakannya dengan jelas meski jaraknya jauh. Mari kita mulai, kata Master leluhur Zhang sambil melambaikan tangannya. Fiuh. Dengan kilatan petir ungu, ruang di aula terdistorsi seolah-olah tirai telah ditarik, memperlihatkan celah. Melalui celah kehampaan itu, seseorang dapat merasakan dunia yang jauh. Aura dunia jauh lebih gelap. Pergilah, kata Master leluhur Zhang. Oke. Qin Yun melirik leluhur Master Zhang dan rombongannya untuk terakhir kalinya. Setelah itu, terbungkus ki pedang, ia melangkah dan menerobos celah kehampaan. Lorong celah kehampaan itu sangat lemah, tetapi dapat dengan mudah menahan manusia biasa seperti Qin Yun. Terlebih lagi, dengan Qin Yun yang sangat mahir mengendalikan kehampaan, ia dapat bergerak maju dengan cepat meskipun kekuatan kehampaan itu berfluktuasi. So, Qin Yun lenyap ke dalam celah kehampaan saat celah itu perlahan tertutup. Guru leluhur Zhang, Kaisar Manusia, Patriark Bai, dan Bodhisattva Mahakasyapa menyaksikan adegan ini dengan tenang. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, kata Kaisar Manusia. Saudara Zhang, kau harus berhati-hati. Masuk ke aula ini harus dilarang mulai hari ini. Altar Void ini harus dijaga baik-baik, Patriark Bai memperingatkan. Jika altar Void dihancurkan, akan sangat sulit bagi Qin Yun untuk menemukan lokasi dunia asal kita melalui kehampaan.
Kemungkinan besar dia akan tersesat. Jangan khawatir, kata Master Leluhur Zhang. Mereka berempat sedikit khawatir, tetapi tak satu pun dari mereka bisa berbuat apa-apa. Qin Yun kini sendirian. Awan hitam mengepul di langit dunia Chu Agung. Sebuah celah hampa muncul di tengah barisan pegunungan yang bersebelahan. Sesosok turun, itu adalah Qin Yun yang mengenakan jubah hitam. Ia memiliki pedang pendamping di pinggangnya dan tampak jauh lebih dingin. Aku benar-benar menjadi sasaran. Qin Yun langsung merasakan diskriminasi ki esensi langit dan bumi dunia. Ia merasa canggung, tetapi ia segera merapal rumus dharmanya untuk bersembunyi dari langit sambil mengubah auranya. Ledakan. Aura Qin Yun dengan cepat berubah menjadi aura yang dikultivasikan dalam formula dharma tubuh Ibel. Ia kini memancarkan aura gelap dan menyeramkan. Seketika, penolakan ki esensi langit dan bumi lenyap. Bagaimanapun, ia hanyalah manusia biasa. Penolakan yang ia terima pada awalnya sangat kecil. Dengan perubahan auranya, penolakan itu lenyap. Bersenandung, Qin Yun membuka mata petir di gelabelanya. Dengan mata petirnya, ia dapat dengan jelas melihat ki esensi langit dan bumi. Jika ki esensi langit dan bumi di dunia asal Qin Yun tampak hijau muda melalui mata petirnya, dipenuhi vitalitas yang kuat, maka ki esensi langit dan bumi di dunia Chu Agung tampak seperti kabut hitam tipis. Menyesakkan, keruh, dan penuh dengan haus darah. Sambil mengamati sekelilingnya dengan saksama, ia mengangguk pelan. Ada beberapa suku dalam radius 50 km. Yang terkuat hampir tidak berada di ranah Conate. Yang terkuat dalam radius 150 km hampir tidak dapat dianggap berada di inti emas Conate. Mustahil bagi mereka untuk menyadari fluktuasi spasial di sini. Karena dia belum terekspos, dia tidak perlu terlibat dalam Void Transference. Qin Yun membawa jimat Dao Transferensi Void bersamanya dalam perjalanannya ke dunia Chu Agung. Cukup mudah bagi seorang pendekar pedang fana seperti dia untuk melakukan transferensi Void. Meski begitu, biaya satu transferensi Void saja setara dengan satu harta Dharma kelas 1. Faktanya, dengan ranah Qin Yun, hanya domain Dao Ibel Langit yang bisa menipunya. Dan tempat-tempat yang bisa ia teleportasi dipilih secara khusus oleh leluhur Master Zhang. Kemungkinan Ibel Langit ada di dekatnya sangat kecil. Dengan bantuan sepasang sepatu bot tempur harta Dharma kelas 3, dia langsung menghasilkan angin hitam. Dia tampak mengesankan saat mengendarainya saat ia terbang ke arah matahari terbit. Qin Yun menunggangi angin hitam, bersiul di langit, ketika tiba-tiba ia melihat sebuah suku di hutan yang jauh. Tempat itu dipenuhi mayat, tetapi ada 13 pria berkuda berdiri di tengah-tengahnya. Mereka menatap sekelilingnya dengan dingin. Wus. Artefak Dharma berbilah melengkung terbang kembali ke orang-orang itu, yang mengambilnya kembali. Ada juga cahaya keemasan yang kembali ke seorang pria jangkung yang tampak seperti pemimpin kawanan itu. Cahaya itu melingkari pergelangan tangannya, membentuk gelang emas. Kilau hitam berputar di atas gelang emas itu. Saudaraku, lebih dari 1000 orang suku Kilian ini telah tewas. Tak satu pun dari mereka yang lolos, kata salah satu penunggang kuda dengan hormat. Jika dihitung anak-anak dari ibu-ibu hamil, totalnya ada 1222 jiwa, kata pria jangkung itu lembut. Jiwa mereka telah diserap oleh harta karunku. Butuh waktu kurang dari 3000 sebelum aku mencapai 100.000. Itu baru pembantaian 2 atau 3 suku lagi. Saudaraku, kau akan mampu mengumpulkan 100.000 jiwa hari ini, kata salah satu penunggang kuda. Kita harus hati-hati. Ini wilayah kekuasaan Tuan Kota Tiemotu. Kalau dia tahu kita membasmi suku-suku di wilayahnya, akan terjadi masalah, kata pria jangkung itu. Cepatlah. Kita akan meninggalkan wilayah Tiemotu begitu aku mengumpulkan cukup banyak jiwa. Kita sudah menempuh ratusan kilometer untuk membantai beberapa suku. Aku ragu Tiemotu akan tahu kalau kita yang melakukannya. Saudaraku, Dharma 100.000 Ibel darahmu akan dikuasai setelah kau mengumpulkan 100.000 jiwa. Apakah ada yang perlu ditakuti dari Tiemotu? Ya, kakak akan menjadi penguasa kota saat dia membasmi Tiemotu. Semua orang mulai menghujaninya dengan pujian. Pemimpin itu menyunggingkan senyum dingin dan sinis, lalu berkata dengan acuh tak acuh, jangan remehkan dia. Kekuatanku masih jauh dari Tiemotu. Aku hanya bisa menandinginya jika Dharma 100.000 Ibel darahku sudah dikuasai sepenuhnya. Untuk membasminya, aku harus menguasainya sepenuhnya. Cepat periksa mayat-mayatnya dan lihat apakah ada harta karun. Ya, ke-12 orang itu segera turun dari kudanya dan segera mencari di area tersebut. Namun, begitu mereka turun dari kuda, mereka mendengar teriakan,
beraninya kalian melakukan pembantaian tanpa berpikir di wilayah Tuan Kota Tiemotu? Angin hitam yang dipenuhi hawa nafsu berdarah pun turun. Oh tidak, ekspresi pria jangkung itu berubah saat ia menoleh ke arah angin hitam. Ia segera melambaikan tangannya, memancarkan sinar keemasan dari gelang emas di pergelangan tangannya, mencoba menyerang angin hitam itu. Namun, angin hitam memberikan perlawanan yang luar biasa terhadap sinar keemasan itu. Ekspresi pria jangkung itu berubah. Sial, orang ini jauh lebih kuat dariku. Sungguh sial aku bertemu dengan bawahan Tiemotu. Aku harus segera pergi. So, dia segera melompat dari kudanya dan sambil mengetukkan kakinya, berubah menjadi bayangan saat dia melarikan diri dengan cepat. Saat angin hitam menderu, ia menyapu kedua belas bawahan itu. Mereka berlutut memohon belas kasihan dengan ngeri, tetapi angin hitam itu bertiup tanpa ampun. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu sebelum berhamburan ke dunia. Lelaki jangkung itu berlari sekuat tenaga, tetapi angin hitam yang menderu-deru dengan cepat mengejarnya. Aku celaka. Pria jangkung itu ketakutan. Tuan, ampuni aku, teriak pria jangkung itu segera. Aku bersedia menjadi budakmu. Ampuni aku, kumohon. So, angin hitam pun menghilang, menampakkan seorang pria bertampang garang berpakaian hitam. Ia memiliki pedang yang tergantung di pinggangnya dan auranya sedikit gelap. Pria jangkung itu tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik ketika merasakan tatapan pria itu tertuju padanya. Siapa orang ini? Seharusnya aku kenal semua ahli yang melayani Tiemotu. Tapi orang ini, pria kurus itu diam-diam bingung. Apakah kamu ingin hidup? Qin Yun menatapnya dengan dingin. Pria jangkung itu berkata dengan penuh hormat, ya, aku ingin hidup. Selama kau mengampuniku, aku bersedia menjadi budakmu dan selamanya setia padamu. Angkat kepalamu dan lihat aku, kata Qin Yun. Baru saat itulah lelaki jangkung itu mengangkat kepalanya. Namun, matanya langsung linglung saat dia melihat gelombang tak berbentuk keluar dari mata Qin Yun. Kekuatan Qin Yun telah mencapai puncak ranah jiwa esensi cakrawala ketiga. Sangat mudah untuk mengendalikan jiwa eksistensi yang setara dengan inti palsu terhubung. Mengenai kekuatan hati dan pikiran, makhluk-makhluk di dunia Chu Agung berbeda dengan para kultivator Tao dan Buddha di dunia asal Qin Yun. Dapat dikatakan bahwa sebagai dunia yang diperintah oleh para dewa, mereka sangat mementingkan kekuatan sehingga hanya sedikit berupaya dalam pengembangan hati dan pikiran. Ceritakan secara rinci tentang 10 ahli terkuat di 500 km sekitar, perintah Qin Yun. Ya, kata lelaki jangkung itu yang tercengang. Setelah 10 menit bertanya, Qin Yun mengetahui bahwa pria jangkung itu hanya berada di cakrawala pertama Conate menurut batas kekuatan dunia Chu Agung. Kekuatan dan pengetahuannya relatif terbatas, tetapi cukup bagi Qin Yun untuk memulai. Lelaki jangkung itu tiba-tiba tersadar kembali dan menatap lelaki tegas yang tampak tengah merenungkan sesuatu di hadapannya. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi padaku? Pria jangkung itu merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak ingat apa itu. Ia tidak punya waktu untuk merenungkannya sepenuhnya. Bagaimanapun, hidupnya kini dipertaruhkan. Tuan, saya tahu saya telah melakukan kejahatan besar, tetapi selama Anda merahasiakannya, saya yakin Tuan Kota Tiemotu tidak akan mampu mengenali pembasminya, kata pria jangkung itu dengan nada menjilat. Tuan Kota Tiemotu. Qin Yun terdiam sejenak, lalu meliriknya. Jangan khawatir, Tuan Kota Tiemotu tidak akan tahu tentang masalah ini. Pria itu langsung gembira. Terima kasih, Pak, terima kasih. Qin Yun menjentikkan tangannya dan menembakkan angin langsung ke arah pria itu. Matanya terbelalak ngeri saat angin hitam itu dengan cepat menghancurkan tubuhnya, menjadikannya debu yang kembali ke tanah. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Qin Yun dengan tenang. Ia memandangi mayat-mayat yang berserakan di tanah. Para anggota suku yang malang itu terdiri dari berbagai usia dan jenis kelamin, banyak yang membentuk keluarga. Kepulan asap mengepul dari perkemahan suku. Ia bahkan bisa mencium bau makanan. Sayangnya, suku itu telah musnah sepenuhnya. Meskipun aku sudah tahu seperti apa dunia Chu Agung dari binatang buas alam lain, melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh neraka, pikir Qin Yun. Neraka bagi yang lemah. Qin Yun menjentikkan jarinya. Suara mendesing. Api hijau melesat keluar. Dengan kendalinya atas kekuatan langit dan bumi, api hijau Qin Yun dengan cepat terbelah menjadi lebih dari 1000 gumpalan dan mendarat di setiap mayat. Debu kembali menjadi debu, abu kembali menjadi abu, gumam Qin Yun lirih. Semoga kalian semua bereinkarnasi ke dunia yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Semua mayat suku itu berubah menjadi abu di bawah api. Suara mendesing. Qin Yun menunggangi angin hitam yang menyesakkan sekali lagi saat ia menuju ke utara.
Qin Yun terbang sejauh kurang lebih 100 km sebelum melihat sebuah kota. Di gerbang kota itu tertulis kata-kata Tiemo dalam bahasa dunia Chu Agung. Nama belakang Tiemo Tu adalah Tiemo. Meskipun aku menerima banyak informasi dari binatang buas alam lain, sebagian besar informasi itu berasal dari 13.000 tahun yang lalu. Informasi itu kemungkinan besar sudah usang. Sebagian besar Fin Celestial pasti sudah mati karena kesengsaraan sejak lama dan Fin Celestial baru akan muncul. Qin Yun menyadari kemungkinannya. 13.000 tahun terlalu lama. Waktu itu cukup bagi dinasti untuk berganti di dunia Great Chang. Seluruh sekte bisa musnah dalam waktu itu. Misalnya, Tanah Suci Taois, Sekte Gunung Pemandangan, telah merosot sementara Tanah Suci Taois yang baru, cabang Cakrawala Ilahi, bangkit. Dan di dunia Chu Agung, mungkin hanya kekuatan terkuat seperti Ibel Langit yang mampu bertahan dari perubahan zaman. Sedangkan untuk para Ibel Langit, mereka mungkin terus berubah. Oleh karena itu, ia membutuhkan kecerdasan baru. Syukurlah, dunia ini juga memiliki kuil Myriad. Qin Yun mengangguk tanpa suara. Kuil Myriad memang mengesankan. Menurut leluhur Master Zhang, kuil Myriad ada di banyak dunia di sekitar dunia Great Chang. Namun, harga untuk membeli informasi tentang dunia Chu Agung saat berada di dunia Chang Agung sungguh keterlaluan. Setidaknya itu setara dengan harga harta karun Luminous yang kualitasnya rendah, desah Qin Yun. Membeli intelijen tingkat tinggi di dunia lain sangatlah mahal. Lagi pula, tidak mudah bagi Myriad Temple untuk menyusup ke dunia ini. Namun, jauh lebih murah bagi penduduk lokal untuk membeli intelijen dunia Chu Agung. Qin Yun memandang kota yang jauh. Tuan kota Tiemo Tu adalah orang terkuat sejauh ratusan kilometer. Dia memiliki kekuatan di puncak alam Cakrawala kedua. Dia pernah lolos dari ahli alam Cakrawala ketiga. Dia setara dengan puncak inti sejati Conate di dunia asalku dan mendekati kekuatan inti emas Conate. Aku harus mendapatkan ketenaran yang cukup untuk diundang sebagai pelanggan kuil Myriad dengan membasminya. Qin Yun memandang kota itu. Dia telah memutuskan untuk menggunakan pembasmian Tiemo Tu sebagai batu loncatannya. 360.